tertentu. Hal ini diungkapkan Gusmus saat memberikan tausiah dalam acara konferensi besar NU dan Halaqah Nasional Strategi Peradaban NU di Ponpes Al-Munawir Yogyakarta. Gusmus menekankan NU harusnya memenangkan Indonesia, bukan paslon tertentu. Oh, Islam pidato ketir-ketir. Jangan-jangan kalau nyinggung pilpres. Aku harus niat, begitu nyebut pilpres saya terus keluar gitu. Soalnya itu bukan urusannya NU itu. Itu bukan urusannya NU. Urusannya NU itu memperbaiki kinerja, memenangkan Indonesia. Bukan memenangkan capres. Saudara, Solidaritas Ulama Muda Jokowi menggelar apel dan pelepasan relawan canvassing di Jakarta. Relawan ini bergerak untuk mengampanyekan pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran. Relawan yang berjumlah ribuan orang ini berkampanye dari rumah ke rumah mengampanyekan Prabowo Gibran. Apel yang digelar relawan ulama muda di Jakarta Barat ini merupakan titik ke-9 rangkaian apel dan pelepasan oleh Samawi. Selain di Jakarta, apel dan pelepasan relawan canvassing akan digelar di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Yang mendeklarasikan sekaligus apel pelepasan canvasser di Jabodetabek. Yang pertama Bekasi, yang kedua Jakarta Utara, dan ketiga Jakarta. Luar biasa Jakarta Barat. Saudara, pemilu akan kita laksanakan pada 14 Februari atau 2 minggu lagi. Pastikan untuk tetap mengikuti informasi terkini seputar gelaran pemilu serentak 2024 hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Saya tutup rumah pemilu sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. Selamat sore, sampai jumpa. Pesta demokrasi sebentar lagi kita akan memilih pemimpin negeri. Pilihlah, cobloslah dengan nurani. Bersama kita majukan negeri. Dia bukan pilihan, cerdas sekawan. 5 menit tentukan 5 tahun ke depan. Berbeda pilihan, itu biasa. Tetaplah berpegang, Bhinneka Tunggal Ika. Perempat final DFB Pokal 2023-2024 dimulai. Big Match. Saint Paul yang sedang dalam puncak performa positifnya di musim ini dengan permainan menyerangnya harus menghadapi tembok kokoh dari pasukan Fortuna Düsseldorf untuk melaju ke babak selanjutnya. Düsseldorf still in this tie. Rabu 31 Januari pukul 2:30 dini hari, live di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Petang, didukung oleh This is my way. Cobain deh. Polisi memburu provokator dan buron pelaku tawuran yang mengakibatkan tangan seorang remaja di Jakarta Timur luka parah. KPK periksa Wabendum Timnas Anies yang juga politisi Nasdem Rajif dalam kasus korupsi ex-mantan Syahrul Yassin Limpo. Capres Anies Baswedan meminta agar pemeriksaan itu dijalani saja. Tokoh Nahdlatul Ulama yang juga Mustasyar PBNU Ahmad Mustafa Bisri atau Gusmus menegaskan bahwa urusan NU bukan memenangkan capres. Halo, selamat sore saudara. Anda menyaksikan program berita Kompas Petang bersama saya, Cynthia Rompas dan Rahmat Ibrahim. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Informasi di paruh pertama akan disampaikan rekan saya, silakan Ibrahim. Baik, terima kasih Cynthia. Membuka Kompas Petang hari ini saudara.
Hujan deras disertai angin kencang membuat pohon setinggi 5 meter tumbang dan menimpa angkutan kota di Jalan Cakung Barat, Cakung, Jakarta Timur. Pohon setinggi 5 meter ini menimpa sebuah angkot jurusan Pulau Gebang Pinus Elok di Jalan Cakung Barat, Cakung, Jakarta Timur. Akibatnya angkot mengalami rusak pada bagian atas dan kaca depan. Petugas gabungan Pol PP, PPSU, dan pemadam kebakaran memotong dahan pohon dengan menggunakan mesin gergaji agar angkot dapat segera dipindahkan. Menurut salah seorang saksi, pada saat hujan disertai angin kencang, tiba-tiba pohon tumbang dan menimpa angkot yang melintas. Meski demikian, tak ada korban terluka karena kendaraan dalam keadaan kosong. Pohonnya itu udah pohon lama. Lama ya? Iya, tadi pas posisinya angkotnya lagi kosong. Oke. Tapi nggak ada korban? Nggak ada korban. Itu karena kenapa tadi? Angkotnya aja pada rusak. Kita ke sorotan lain, Saudara. Polres Metro Jakarta Timur telah menangkap 4 pelaku tawuran di Pasar Bo, Jakarta Timur dan masih memburu 1 orang yang diduga otak di balik tawuran ini. Kapolres menyebut para pelaku masih pelajar dan sebagian sudah putus sekolah, sementara seorang yang diduga otak tawuran terus diburu oleh polisi dari Polres Jakarta Timur beserta para pelaku lain. Sejumlah senjata tajam dan barang bukti lain telah disita polisi. Korban yang terluka parah masih dirawat di RS Sukamto. Pelaku 4 orang sudah kami tangkap dan otak pelakunya, otak tawuran ini sampai saat ini masih melarikan diri dan beberapa temannya. Anggota kami sudah sebar di luar Jakarta untuk mengejar para pelaku. Untuk korban atas nama saudara DSS, umur 17 tahun. Ini masih kelas 3 SMA. Dan juga para pelaku yang sudah ditangkap, yaitu saudara AM, 17 tahun, saudara AP, 16 tahun, saudara RA, 15 tahun, dan saudara FAA, itu masih yang otak, itu masih, dan teman-teman pelaku yang lain masih dalam pengejaran pihak Polres Metro Jakarta Timur. Tak hanya di Jakarta, tawuran yang menimbulkan korban juga terjadi di Bogor. Dalam peristiwa yang terjadi pekan lalu ini, polisi menangkap 5 pelaku tawuran, 2 diantaranya masih di bawah umur, yang mengakibatkan 1 orang meninggal dunia. Kedua belah pihak kelompok ini saling mengejek satu sama lain dan bersepakat untuk bertemu melakukan tawuran, dan kemudian terjadilah tawuran kedua belah pihak itu dan mengakibatkan korban dari salah satu pihak meninggal dunia, dan kita berhasil tangkap pelaku kejadian TKP di negara tersebut. Ada 5 orang yang kami amankan, diantaranya 3 dewasa dan 2 anak-anak. Saudara, untuk mengetahui perkembangan terkini penangkapan pelaku tawuran di Pasar Rebo, Jakarta Timur, kita sudah tersambung dengan Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali. Selamat petang, Pak Kapolres. Pak Kapolres, tampaknya masih di mute. Pak Kapolres, masih di mute suaranya. Boleh dibuka suaranya, Pak Kapolres? Selamat petang, Pak Kapolres. Baik, Pak Kapolres tampaknya masih di mute, mungkin bisa dibuka suaranya untuk sambungan virtualnya, Pak Kapolres. Sudah. Nah, sudah jelas, baik. Ya. Dengan Ibrahim dari Studio Kompas TV, Pak Kapolres, pemeriksaan sementara apa motif para pelaku ini, Pak Kapolres, hingga terjadi tawuran di Pasar Rebo? Motif sebenarnya mereka ingin mengaktualisasi diri mereka, ingin hanya saling mengejek saja antara kedua kelompok, dan selanjutnya mereka ingin menunjukkan bahwa mereka yang lebih hebat daripada lawannya itu.
Ini sudah sering terjadi, dua kelompok ini sudah sering terjadi tawuran, terlibat tawuran. Untuk pemeriksaan saat ini, keterangan-keterangan yang disampaikan oleh para saksi dan tersangka, mereka baru kali ini terlibat dalam tawuran, tapi sudah sering melakukan saling mengejek satu dengan yang lain. Baik, Pak Kapolres, jadi sudah ada 4 orang yang terlibat, yang ditangkap dalam tawuran ini, Pak Kapolres. Seperti apa peran mereka, Pak? Oh, jadi otak daripada pelaku tawuran ini memang sedang DPO, dilakukan pengajaran oleh anggota kami, dan keempat pelaku yang sementara kami tahan, kami proses secara hukum ini, perannya mereka itu melakukan pembacokan terhadap korban. Oke. Pak Kapolres, kalau kita simak tadi di visual, ini pelaku berjumlah lebih dari 5 orang. Secara keseluruhan berapa orang yang terdata ini pelaku ini? Siapa saja mereka, sebetulnya warga sekitar atau bagaimana, Pak Kapolres? Jadi warga dari sekitar Ciracas dan Pasar Rebo, mereka ada yang tinggal di kos, ada yang mengekos, ada juga yang tinggal di rumah bersama keluarganya. Jadi seperti itu. Kalau pengejaran pelaku termasuk otak pelakunya, provokatornya ini bagaimana? Ya, kami mengumpulkan informasi-informasi dan juga melakukan pelacakan terhadap handphone yang dibawa oleh pelaku dan informasi-informasi lain yang didapat dari hubungan kekerabatan pelaku dan hubungan kekerabatan pelaku gitu. Ini para pelaku masih pelajar, Pak Kapolres? Iya, benar. Jadi di bawah umur, para pelaku ini di bawah umur, ada yang masih pelajar dan ada juga yang sudah putus sekolah. Tapi mereka tergabung dalam suatu kelompok yang namanya Enjoy Rebo. Pak Kapolres, dengan para pelaku masih pelajar, ada yang di bawah umur, seperti apa penanganan proses hukumnya nanti? Tetap kita berlakukan perlindungan anak, hukum terkait dengan perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, Pak. Pak, ancaman hukumannya bagaimana? Agar ada efek jerah di sini ya? Iya, itu ancaman hukumannya kalau kita gunakan pasal berlapis, Pak. Ini pasal 76C junto pasal 40 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan atau pasal 170 KUHP dan atau pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya 9 tahun. Pak Kapolres, ini selang beberapa hari terjadi tawuran sebelumnya di kawasan Basura. Ini bagaimana antisipasi dan pelibatan warga agar tidak terulang kembali, Pak Kapolres? Ya, kami dari pihak kepolisian sudah melakukan anatomi of crime terkait dengan cara modus mereka melakukan tawuran. Dan ternyata mereka bergeser jam waktu kejadian mereka, di mana mereka bermain kucing-kucingan, istilahnya ya, kucing-kucingan dengan pihak aparat kepolisian. Pada saat aparat kepolisian melakukan patroli dan menyambangi mereka tidak ada melakukan aktivitas. Pada saat mereka melihat pihak kepolisian melakukan sholat subuh, disitulah mulai mereka beraksi. Jadi ada pergeseran waktu yang dilakukan oleh para pelaku melakukan tawuran ini. Ini tadi selain saling ejek, juga apakah ada faktor lain yang jadi pemicu tawuran, Pak Kapolres? Banyak hal ya kalau kita mau melihat daripada tawuran ini, yang bagi kami pihak kepolisian sebenarnya yang paling utama adalah pengawasan orang tua terhadap anak-anaknya, di mana hari-hari libur menjelang libur, hari Jumat malam, Sabtu malam, atau hari-hari libur itu butuh pengawasan ketat daripada orang tuanya, di mana anak-anaknya jangan diizinkan putranya keluar, apalagi yang masih remaja, keluar untuk sama-sama dengan temannya, tidur bersama-sama di rumah temannya. Itu alasan-alasan yang sementara ini kami himpun dari para pelaku dan saksi yang ada. Terima kasih Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Nikolas Ari Lilipali telah menyampaikan perkembangan terkini proses penanganan hukum terhadap pelaku tawuran di Jakarta Timur. Usai jeda, saudara, dianggap menghina dan melecehkan Presiden Joko Widodo,
budayawan senior Butet Kartarejasa Selasa siang dilaporkan ke Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta oleh 3 kelompok relawan Jokowi. Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem Jawa Barat sekaligus Wakil Bendahara Umum Timnas Amin, Rajif, diperiksa KPK terkait kasus korupsi di Kementerian Pertanian yang menyeret nama Syahrul Yassin Limpo. This is my way. Cobain deh. Hari-hari sibuk, itu pilihan. Tapi luwak white coffee selalu menemaniku. This is my way. Cobain deh. Now I'm here because of Luwak hitam baru 21. 21. 2 sendok kopi Dan 1 sendok gula. 21. Bubuk kopi lebih kental. Kopi luwak hitam baru. Punya keluarga alergi? Untung ada Alersil. Ayah alergi debu, Alersil. Si kakak alergi makanan, Alersil. Adik alergi bulu hewan, Alersil Kids. Dengan formula efektif cetirizin, cepat redakan alergi dan tanpa ngantuk. Alergi ya Alersil. Habis mudik, balik lagi nggak? Kuat gak tiap hari ngepel 4 lantai? Beneran kamu bisa ajarin anak saya sampai tampil di orkestra? Beres, Pak. Gampang itu. Kamu pernah nyupirin mobil yang kayak saya punya? Matahari? Nggak sampai. Kok nggak sampai ya? Nutrisi berperan penting bantu bertumbuh. Berikan Pediasure dengan triple protein, bantu tumbuh nyata. Sampai. Pediasure Classic Milky, tersedia di Alfamart. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya. Sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Baru Nippon Paint Weatherboard Max. Kini lebih tangguh dengan Quartz Technology. Menolak kotoran. Tahan efflorescence. 2 kali tahan sinar ultraviolet. Tahan jamur dan lumut. Ketahanan warna luar biasa. Baru Nippon Paint Weatherboard Max. Strongest, toughest, hardest. Punya keluarga alergi? Untung ada Alersil. Ayah alergi debu, Alersil. Si kakak alergi makanan, Alersil. Adik alergi bulu hewan, Alersil Kids. Dengan formula efektif cetirizin, cepat redakan alergi dan tanpa ngantuk. Alergi ya Alersil. This is my way. Cobain deh. Saudara Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem Jawa Barat sekaligus Wakil Bendahara Umum Timnas Amin, Rajif, diperiksa KPK terkait kasus korupsi di Kementerian Pertanian yang menyeret nama Syahrul Yassin Limpo. Usai jalani pemeriksaan, politisi Partai Nasdem ini mengaku mendapat 10 pertanyaan dari penyidik KPK. Rajif bilang dirinya diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan pemerasan di Kementan yang saat itu dipimpin Syahrul Yassin Limpo. Sebagai warga negara kita hadir. Ada yang beberapa poin yang ditanya penyidik, udah kita jelasin sejelas-jelasnya. Ya terkait ini di luar biodata ada berapa ya? Ada 10 kali ya. Merasa politik saya no comment biar masyarakat yang menilai. Tapi saya yakin penyidik profesional, KPK profesional. Kita doain insya Allah. Apakah benar ada
Nggak ada, saya kan bukan di bidangnya pendanaan di Nasdem. Ya, oke. Terkait kasus SCL berarti? Iya, terkait saksi dari 3 tersangka itu. Ada rencana? Sebelumnya KPK menjadwalkan pemeriksaan Rajif pada Jumat pekan lalu namun berhalangan hadir. KPK menyebut Rajif diperiksa sebagai saksi dari pihak swasta terkait kasus dugaan pemerasan di Kementan. Selain ex-Mentan Syahrul Yassin Limpo, KPK juga menetapkan ex-Sekjen Kementan serta ex-Direktur Alat dan Mesin Pertanian sebagai tersangka. Pak, tadi pemeriksaannya seperti apa, Pak SCL? Amin, amin, amin. Ayo, teriakan amin. Terkait pemeriksaan Wabendum Timnas Amin, Capres nomor 1 Anies Baswedan enggan berkomentar banyak. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini bilang, kita jalani saja. Assalamualaikum Kita jalani aja sekarang. Cukup ya? Udah cukup, itu aja. Cukup. Yuk. Kita ke sorotan berikutnya, saudara. Dianggap menghina dan melecehkan Presiden Joko Widodo, budayawan senior Butet Kertarajasa Selasa siang dilaporkan ke Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta oleh 3 kelompok relawan Jokowi. Proses pelaporan mendapat pendampingan hukum dari tim kampanye daerah Prabowo Gibran. Pada Selasa siang, 3 kelompok relawan pendukung Presiden Joko Widodo mendatangi Mapolda DIY untuk melaporkan Butet. Para pelapor menuding Butet sengaja menghina Presiden Joko Widodo di hadapan masyarakat umum dengan menggunakan kata-kata yang tidak pantas. Sebagai kelompok yang menyatakan dukungannya pada pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, para pelapor mendapat pendampingan hukum dari tim kampanye daerah Prabowo Gibran. Kalau di Bantul namanya geplak. Dengerin. Gak nyanyiin, Cek yang nyanyi. Oke. Kalau memang itu terkait dengan Pak Butet, maka dia masuk kriminal umum, yakni pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan. Lalu ditanyakan kepada teman-teman, kira-kira mau UU ITE tetap lanjut atau bagaimana? Oleh karena Undang-Undang ITE yang dijerat adalah pihak lain yang menyebarkan, maka teman-teman relawan meminta agar supaya kriminal umum yang diajukan, dalam hal ini perbuatan tidak menyenangkan dan pencemaran nama baik. Istana angkat bicara soal pantun dengan kalimat umpatan yang dilontarkan budayawan Butet Kertarajasa. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana bilang Presiden Jokowi bersikap biasa saja karena telah terbiasa menerima ujaran kebencian, hoax hingga fitnah sejak pemilu 2014 lalu. Sudah sering lah Pak Jokowi terima sindiran, terima bahkan banyak hal lah dari 2014 kan, hoax, ujaran kebencian, bahkan hal-hal lain, fitnah gitu. Tapi Bapak selama ini ya baik-baik aja, biasa-biasa saja, ya. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut sindiran Butet Kertarajasa pada Jokowi adalah cara budayawan memberi kritik. Hasto bilang kritik Butet itu muncul karena Presiden menunjukkan keberpihakan pada calon tertentu. Tapi gagal terjungkal-jungkal. Rakyat akan ikut membela, menyampaikan solidaritas. Karena ketika seorang budayawan mengkritik, itu sudah dengan rasa. Itu sudah dengan alam pikir dan hati nurani yang jernih. Ini yang sebenarnya terjadi, yang seharusnya tidak perlu ketika Pak Jokowi betul-betul menjalankan tugasnya sebagai pemimpin tanpa berpihak pada pasangan calon tertentu. Informasi terkini pelaporan Butet Kertarajasa ke polisi akan disampaikan jurnalis Kompas TV Michael Aryawan. Selamat petang, Michael. Bagaimana laporannya? Apakah sudah diterima oleh polisi? Selamat petang Ibrahim dan saudara. Hingga saat ini, hingga kami melaporkan kepada Anda Ibrahim, proses di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta masih terus berlanjut. Terakhir tadi dilakukan konsultasi hukum antara pelapor, kemudian pendamping hukum dan juga dari pihak kepolisian. Nah, tetapi besar kemungkinan Butet Kertarajasa akan dilaporkan dengan tindak pidana umum, yaitu pasal 218, di mana mereka melihat di pasal itu disebutkan secara jelas bahwa
Presiden dan Wakil Presiden, dilindungi kehormatan dan harkat martabatnya, apalagi jika dilakukan pelecehan di depan umum maka bisa dilakukan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan. Nah, proses ini masih terus berlangsung di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dan sesaat lagi mungkin kita akan ketahui, Ibrahim, apakah laporannya akan diterima pihak kepolisian ataukah tidak, Ibrahim. Michael, sejauh ini apa ada respons dari Butet soal pelaporan? Ya, beberapa teman awak media tadi kami mendatangi ke rumah Butet, disebutkan Butet menegaskan bahwa dirinya tidak takut jika dilaporkan oleh pihak manapun dan dia siap bertanggung jawab dengan apa yang diomongkan. Nah, terkait hal itu namun Butet belum bisa banyak berbicara karena memang dia belum mengetahui spesifik apa saja yang dilaporkan oleh pihak relawan Jokowi ini terhadap dirinya, Ibrahim. Jadi sampai saat ini belum ada pernyataan dari polisi soal pelaporan Butet ini, Michael? Ya, betul demikian, Ibrahim. Baik, terima kasih Michael Aryawan untuk laporan Anda langsung dari Yogyakarta. Saudara, Capres nomor 1 Anies Baswedan kritisi alokasi bansos yang dilakukan saat masa kampanye. Anies bilang alokasi bansos harusnya dilakukan sesuai kebutuhan masyarakat, bukan kepentingan politik. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengaku khawatir ada pihak yang menjelek-jelekan program food estate. Prabowo menduga mereka yang menjelekkan program food estate merupakan antek asing. Sementara itu, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyindir hasil survei sejumlah lembaga. Ganjar bilang ada paslon yang surveinya tinggi, namun saat berkampanye justru tak seramai seperti di survei. This is my way. Cobain deh. Sumrenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Sumrenagen. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Habis mudik, balik lagi nggak? Kuat gak tiap hari ngepel 4 lantai? Beneran kamu bisa ajarin anak saya sampai tampil di orkestra? Beres, Pak. Gampang itu. Kamu pernah nyupirin mobil yang kayak saya punya? Max. Kini lebih tangguh dengan Quartz Technology. Menolak kotoran. Tahan efflorescence. 2 kali tahan sinar ultraviolet. Tahan jamur dan lumut. Ketahanan warna luar biasa. Baru Nippon Paint Weatherbond Max. Strongest, toughest, hardest. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang,
Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Hari-hari sibuk, itu pilihan. Tapi Luwak White Coffee selalu menemaniku. This is my way. Cobain deh. Now I'm here because of Luwak hitam baru 21. 2 sendok kopi Dan 1 sendok gula. 21. Bubuk kopi lebih kental. Kopi Luwak hitam baru. This is my way. Cobain deh. Saudara Capres nomor urut 1 Anies Baswedan kritisi alokasi bansos yang dilakukan saat masa kampanye. Anies bilang, alokasi bansos harusnya dilakukan sesuai kebutuhan masyarakat, bukan kepentingan politik. Anies menambahkan jangan sampai alokasi bansos ini justru dimanfaatkan pihak tertentu yang tengah berkompetisi di pemilu. Bansos itu diberikan mengikuti kalender kebutuhan rakyat, bukan mengikuti kalender politik. Kapan rakyat membutuhkan, di situ diberi bansos. Ada jadwalnya, jadwalnya sesuai kebutuhan rakyat, bukan sesuai dengan jadwal kebutuhan politik yang mau memberi. Karena yang memberi itu negara, yang nanti menyampaikan aparat pemerintah. Nah, jadi jangan kemudian ini dimanfaatkan. Rakyat kita cerdas kok. Dan saya yakin bansosnya diterima, tapi pilihannya perubahan. Saudara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengaku khawatir ada pihak yang menjelek-jelekan program food estate. Menhan yang juga Capres nomor urut 2 ini menduga mereka yang menjelekkan program food estate merupakan antek asing. Negara makmur, negara kuat, jamin pangan. Makanya kalau ada orang yang selalu jelek-jelekin, nggak boleh food estate, inilah itulah, saya khawatir ini antek-antek asing yang minta Indonesia selalu lemah, selalu miskin. Itu waspada, saudara-saudara sekalian. Sementara itu Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyindir hasil survei sejumlah lembaga. Ganjar bilang ada paslon yang surveinya tinggi, namun saat berkampanye justru tak seramai seperti di survei. Hal ini diungkap Ganjar saat menyapa warga di Banda Neira, Maluku Tengah, Maluku. Masing-masing survei beda-beda begitu ya, jadi lebih baik bertemu rakyat. Suasana kebatinannya terasa. Saya mendapatkan begitu banyak sekali video-video yang ada yang surveinya rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi. Tapi pas ketemu masyarakat, kenapa ya Ganjar Mahfud selalu ramai gitu ya? Kenapa yang kemarin ada yang kosong, bahkan ada yang pidato di depan sedikit orang begitu. Jadi percayalah pada suara rakyat. Tapi kita boleh selalu membaca hasil survei. Sorotan lainnya, saudara, putra pertama Presiden Soekarno, Guntur Soekarno, turun gunung ikut kampanye untuk Ganjar Mahfud. Dalam orasinya, Guntur menyinggung masa depan Jokowi jika Ganjar terpilih jadi presiden. Dalam orasinya, Guntur menyebut isu pemakzulan Presiden Jokowi saat ini bukan jadi prioritas. Menurutnya, memenangkan Ganjar Mahfud di Pilpres 2024 yang harus jadi prioritas. Guntur juga menyinggung masa depan Jokowi dalam orasinya ini. Sekarang apa hal yang tidak bisa lagi ditunda? Yang tidak bisa ditunda tidak lain tidak bukan adalah memenangkan pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Kalau itu sudah tercapai, kekuasaan dan hak prerogatif ada di Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, baru yang lain mau kita apa-apain itu gampang. Termasuk
Jokowi itu mau kita apain, kita nantilah. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dupayana merespons pernyataan Guntur Soekarno. Ari mengutip pesan Ganjar Pranowo bahwa di tahun politik yang memanas dan beda pilihan, kita semua saudara. Saya sependapat dengan apa yang disampaikan Mas Ganjar Pranowo ya. Saya kira pesan Mas Ganjar itu mengingatkan kita semua bahwa memang saat ini di tahun politik kontestasi, persaingan itu pasti menonjol ya. Perbedaan-perbedaan politik pasti menonjol. Tapi kita harus ingat bahwa kita sama-sama saudara, satu bangsa, satu tanah air, anak-anak bangsa gitu ya. Dan tentu kita harapkan dalam pemilu kita bukan musuh satu sama lain. Kita adalah satu saudara. Setelah itu membahas soal makna dibalik orasi Guntur Soekarno yang menyinggung masa depan Jokowi jika Ganjar menang, kita sudah bersama dengan pengamat politik dari Universitas Diponegoro, Triyono Lukmantoro. Selamat petang, Pak Tri. Selamat petang, Mas. Selamat petang. Pak Tri, apa yang bisa Anda baca dari pernyataan Guntur Soekarno ini, Pak Tri? Turun gunung ikut kampanyekan Ganjar Mahfud. Satu, pertama turun gunung berarti menunjukkan keseriusan bahwa Terah Megawati itu betul-betul serius mendukung Ganjar Pranowo Mahfud MD. Artinya apa? Mereka menjadi juru kampanye, berbicara di depan umum, memberikan orasi yang luar biasa. Yang kedua, berkaitan dengan nanti bisa kita apa-apain itu yang menjadi saya kira garis bawah pembicaraan kita, Mas. Jadi ini menurut saya adalah luapan atau ekspresi kemarahan, bahkan menurut saya adalah kemurkaan. Ya. Jadi bagaimana Guntur merasa bahwa Jokowi ini luar biasa sudah diangkat, kemudian diajak untuk menjadi pejabat publik dari Solo, Jakarta sampai jadi presiden 2 periode, kok pada akhirnya ya pada titik penutupannya Jokowi malah tidak mendukung PDIP gitu loh ya. Jadi ini itu betul-betul yang membuat Guntur Soekarno Putra ini luar biasa marah. Dan kemudian kalau sudah nanti diberesin ini ya, artinya ada 2 pemberesan, satu Ganjar Mahfud jadi presiden dan wakil presiden, nanti hak privilege ya, hak prerogatif Joko Widodo otomatis akan dilucuti dan sebagainya sehingga bisa diapa-apain. Ini hanya ekspresi semata atau ada yang lebih dari itu menurut Anda? Ya, ini luapan kemarahan, murka kalau istilah saya ya. Jadi tingkat kemarahan yang paling tinggi, paling puncak itu adalah kemurkaan. Bahwa kemudian kata-katanya begitu keras, begitu bahkan cenderung mengancam ya Mas ya. Cenderung memberikan satu hardikan gitulah setidak-tidaknya. Tapi ini menurut saya menjadi hal Kok bisa seperti itu? Karena kita tahu di beberapa bulan lalu Pak Guntur pernah tulis di harian Kompas soal dia memuji Jokowi bahkan jadi kandidat ketua umum PDIP saat itu sebagai anak ideologis Bung Karno. Nah, ini satu kebalikan. Pada saat itu Jokowi masih berbaik-baik, masih katakanlah mendukung PDIP, masih berjalan beriringan dengan PDIP. Nah, Guntur melihat bahwa Joko Widodo ini punya potensi yang besar. Bahkan dia mengatakan ini anak ideologisnya Bung Karno. Karena Jokowi lah yang membuat program hilirisasi. Dan itu seperti yang dikehendaki oleh Bung Karno. Ingat, ini bukan anak biologis, tapi anak ideologis. Artinya apa? Gagasan-gagasan Soekarno tentang kemandirian ekonomi, berdikari, dan sebagainya, itu betul-betul bisa diwujudkan dan betul-betul bisa dipercayakan kepada Jokowi. Tapi yang terjadi sebaliknya gitu loh. Pada saat sudah masuk ke arena pemilihan presiden, ya kelihatan sekali Jokowi tidak teguh pendirian dan bahkan dia merasa bahwa ini kok nggak cocok ya dengan PDIP. Ini apakah menggambarkan semakin kentara, jelas terlihat adanya jarak antara PDIP, antara Soekarno dengan Jokowi? Oh jelas Mas, kalau kita lihat kemarin pada saat ulang tahun PDIP, Jokowi sama sekali tidak memberikan apapun, tidak memberikan video ucapan selamat, tidak memberikan karangan bunga. Ada karangan bunga, pas ulang tahun Megawati ada karangan bunga, tapi ketika PDIP. Ya betul, pas pada saat Bu Mega ulang tahun ada karangan bunga, tapi pada saat PDIP ulang tahun kan tidak. Artinya apa?
Bahkan Jokowi itu kan bisa partai-partai yang non-parlemen kayak PSI, kayak BBB, itu dia datangi, dia memberikan orasi, dia memberikan kata sambutan dan sebagainya. Ini PDIP yang membesarkan dia, ternyata ya sudah dilewati saja. Walaupun dia punya dalih sedang di luar negeri, tapi toh bisa dikirimkan ucapan-ucapan tadi, pernyataan-pernyataan dukungan lewat video, tapi yang terjadi kan tidak. Dan ini menurut saya menjadi satu kemurkaan yang luar biasa. Dan ini dari keluarga Megawati loh ini. Jadi menurut saya ini jangan-jangan ekspresi satu keluarga seperti itu, bahkan lebih dari itu. Patri, dengan turun gunungnya Guntur Soekarno, kampanye juga menyinggung Jokowi, ini seperti apa dampak elektoral terhadap PDIP ataupun juga bahkan Ganjar Mahfud di sini? Saya kira kalau dari hasil survei yang baru saja dirilis oleh LSI Indonesia, kayaknya tidak terlalu berpengaruh banyak, Mas. Ya, jadi mohon maaf ya, orang-orang tua ini memang punya pangsa pasar atau captive market yang sudah mapan, dan mereka adalah generasi lama, generasi nasionalis lama, generasi yang dibesarkan di era tahun 60-an, 70-an dan sebagainya. Mungkin ragam atau langgam berpolitiknya sudah beda dengan anak-anak sekarang. Jadi menurut saya ini semakin memperkuat saja kelompok-kelompok senior ya, nasionalis yang ada di PDIP. Tapi apakah kemudian berdampak pada meluasnya atau semakin meningginya elektoral, efek elektoral? Menurut saya kok tidak. Jadi kalau kita lihat justru generasi sekarang kalau dengan model-model ancam-mengancam kayak gini, hardik-menghardik seperti ini, rasa-rasanya malah tidak nyaman. Rasa-rasanya yang terjadi adalah konflik, Mas. Rasa-rasanya ini membuka politik yang seharusnya bisa dijalankan dengan asik, dengan nyaman, ya, dengan kegembiraan, justru yang terjadi sebaliknya. Seperti itu, Mas. Tapi kalau untuk persepsi pada Jokowi, ini berpengaruh tidak? Oh iya, kalau persepsi pada Jokowi secara personal ya, Jokowi kan sudah dicap sebagai orang yang tidak loyal, orang yang mencela-mencela. Tapi sekali lagi, ini untuk captive market bagi para pemilih yang nasionalis lama, istilah saya, nasionalis yang sudah sangat senior. Nah, sekarang apakah nilai-nilai nasionalisme itu masih ada di kalangan generasi muda? Mungkin masih ada, tapi bentuknya, ekspresinya, pernyataan-pernyataannya sangat berbeda sekali, Mas. Mungkin tidak akan seperti itu, karena generasi muda sekarang, generasi entah itu namanya milenial atau generasi Z itu ya, itu mengungkapkan nasionalisme bukan dengan cara-cara seperti ini, atau kalau mengungkapkan permusuhan ya, tidak dengan cara-cara yang menunjukkan luapan amarah dan sebagainya, Mas. Seperti kalau tadi Anda beranggapan ini justru bukan menguntungkan, bisa justru sebaliknya terhadap elektoral. Apakah harus ada klarifikasikah dari PD Perjuangan misalnya untuk seperti apa sebetulnya makna atau arah dari ucapan Guntur Soekarno ini? Atau bagaimana menurut Anda? Saya kira sudah ada klarifikasi, atau mungkin ya dari Pak Ganjar sendiri kan sudah menyatakan hal seperti itu, dan menurut saya ya orang mungkin akan memaklumi bahwa ini adalah spontanitas dari rasa emosional yang luar biasa gitu. Dan menurut saya itu bisa kemudian nanti tidak lama kan tersembuhkan sendiri, Mas, dengan berlalunya waktu. Dan saya kira mudah-mudahan hal-hal seperti ini, pernyataan-pernyataan yang terlalu keras, terlalu terbuka, eksplisit seperti ini bisa dikurangi atau bahkan dihilangkan, karena ini mungkin menjadi tidak nyaman bagi kita semua gitu. Dengan adanya peristiwa seperti ini, bagaimana menurut Anda, pandangan Anda soal kans adanya pertemuan antara Jokowi dengan Megawati? Apakah setelah hasil nanti pemilu selesai atau bagaimana menurut Anda, Patri? Iya, semakin tertutup ya. Saya kira pada saat Jokowi mau mendekati Megawati, itu sudah dipagari, sudah dicegah dulu ya. Bahkan kemudian Andi Wijayanto, salah seorang tokoh TKN ya, tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud, itu sudah bilang Jokowi akan bisa bertemu dengan Ibu Mega kalau Ganjar sudah menang. Nah, kita buktikan apakah itu mungkin menang atau tidak mungkin dan sebagainya, atau inilah tanda jangan sekali-kali membujuk Bu Mega. Oke, baik.
Kami tangkap. Terima kasih pandangannya. Mendukungmu lagi Pak Jokowi karena kami sudah tahu betapa buruknya Anda. Ya. Ya, Mas. Terima kasih untuk insight-nya Pak Triyono Lukmantoro, pengamat politik dari Universitas Diponegoro dalam program Kompas Petang sore hari ini. Usai jeda, saudara, Kompas Petang akan kembali. Ada rekan saya, Cynthia Rompa. Silakan, Cynthia. Ya, terima kasih Ibrahim. Saudara, tokoh Nahdlatul Ulama yang juga Mustasyar PBNU Ahmad Mustafa Busri atau Gusmus menegaskan bahwa urusan NU bukan memenangkan Capres, tapi memenangkan Indonesia. This is my way. Cobain deh. Baru Nippon Paint Weatherboard Max. Kini lebih tangguh dengan Quartz Technology. Menolak kotoran. Tahan efflorescence. 2 kali tahan sinar ultraviolet. Tahan jamur dan lumut. Ketahanan warna luar biasa. Baru Nippon Paint Weatherboard Max. Strongest, toughest, hardest. Hari-hari sibuk, itu pilihan. Tapi Luwak White Coffee selalu menemaniku. This is my way. Cobain deh. Now I'm here because of Luwak hitam baru 21. 21. 2 sendok kopi Dan 1 sendok gula. 1. Bubuk kopi lebih kental. Kopi Luwak hitam baru. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Punya keluarga alergi? Untung ada Alersil. Ayah alergi debu, Alersil. Si kakak alergi makanan, Alersil. Adik alergi bulu hewan, Alersil Kids. Dengan formula efektif cetirizin, cepat redakan alergi dan tanpa ngantuk. Alergi ya Alersil. Habis mudik, balik lagi nggak? Kuat gak tiap hari ngepel 4 lantai? Beneran kamu bisa ajarin anak saya sampai tampil di orkestra? Beres, Pak. Gampang itu. Kamu pernah nyupirin mobil yang kayak... Untung ada Alersil. Ayah alergi debu, Alersil. Si kakak alergi makanan, Alersil. Adik alergi bulu hewan, Alersil Kids. Dengan formula efektif cetirizin, cepat redakan alergi dan tanpa ngantuk. Alergi ya Alersil. This is my way. Cobain deh. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, tokoh Nahdlatul Ulama yang juga Mustasyar PBNU Ahmad Mustafa Busri atau Gusmus menegaskan bahwa urusan NU bukan memenangkan Capres. Dalam tausiahnya di pembukaan konferensi besar Nahdlatul Ulama, Gusmus bilang urusan NU memperbaiki kinerja dan memenangkan Indonesia. Soal Pilpres, Gusmus dengan tegas bilang itu bukan urusan NU. Aku harus niat, begitu nyebut Pilpres saya terus keluar.
Soalnya itu bukan urusannya NU itu. Itu bukan urusannya NU. Urusannya NU itu memperbaiki kinerja, memenangkan Indonesia. Bukan memenangkan capres. Sebelumnya, Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf menyatakan PBNU dari pusat dan daerah secara organisasi netral pada pemilu 2024. Menurut Yahya, jika ada pengurus NU yang menjadi tim sukses salah satu pasangan capres-cawapres, maka itu adalah pandangan politik pribadi. Dan mereka telah diminta cuti dari kepengurusan NU. PBNU dari awal katakan bahwa kami tidak terlibat dalam dukung-mendukung sebagai organisasi, sebagai lembaga tidak terlibat dalam dukung-mendukung, walaupun sebagian dari teman-teman pengurus dan aktivis kemudian ikut, bahkan ada yang jadi tim kampanye resmi dan lain sebagainya, dan terhadap mereka PBNU memperlakukan kewajiban cuti dari kepengurusan. Jadi PBNU tetap dalam posisi tidak terlibat dalam dukung-mendukung. Saudara, di tengah isu politisasi bansos jelang Pilpres, Presiden Jokowi menyerahkan bantuan pangan di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selang sehari setelah bantuan serupa di Sleman, Presiden Jokowi menyerahkan bantuan pangan beras cadangan pemerintah kepada masyarakat di Gudang Bulog, Kabupaten Bantul. Kata Jokowi, beras yang diserahkan bukan beras kelas medium, melainkan premium. Di depan warga penerima manfaat, Jokowi bilang bantuan pangan diberikan untuk bulan Januari, Februari, dan Maret. Setelah bulan Juni, bantuan akan dilanjutkan jika anggaran negara cukup. Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menanggapi intensnya Presiden Jokowi mengucurkan bansos jelang pelaksanaan Pilpres. Saat kunjungan ke sentra kerajinan gerabah di Desa Malikan, Wedi Klaten, Puan bilang penyerahan bansos 11 triliun rupiah itu sesuai aturan dan bantuan negara yang ditunjukkan untuk mengurangi kemiskinan. Biar rakyat yang menilai, itu kan memang sesuai aturan, memang bagaimana kemudian pemerintah mengurangi kemiskinan, memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Jadi biar rakyat yang menilai bahwa bantuan-bantuan tersebut adalah untuk rakyat yang diberikan oleh negara. Jadi itu merupakan hal yang memang harus dilakukan dalam pengentasan kemiskinan, dan rakyat bisa menilai bahwa apa yang dilakukan merupakan hal yang memang harusnya dilakukan oleh negara untuk rakyat. Istana Kepresidenan membantah ketidakikutsertaan Menteri Sosial Tri Risma hari ini dalam pembagian bansos yang dilakukan Presiden Jokowi karena Risma adalah kader PDI Perjuangan. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana bilang pembagian bansos terkait cadangan pangan, sehingga yang diajak Presiden adalah Bulog dan Badan Pangan Nasional. Ari menyebut ketidakikutsertaan Mensos Risma bukan dikarenakan status Risma sebagai kader PDI Perjuangan. Nggak ada status kepanikan. Jadi ini sebenarnya kebijakan afirmatif pemerintah yang sumber dananya juga dari APBN ya. Anggaran pendapatan belanja negara ini sumber dana dari rakyat juga. Karena terkait dengan cadangan pangan ya, ada Bulog dan Badan Pangan. Jadi lebih pada hal itu, termasuk juga mengecek mengenai keberadaan pangan di setiap daerah. Jadi yang diajak tentu berkaitan dengan itu. Sementara itu, Saudara, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengklaim program bansos diperjuangkan PDIP di DPR untuk dijalankan pemerintah. Hasto menilai pembagian bansos seharusnya melalui Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Hasto menyebut ketidakhadiran Risma di pembagian bansos sebagai bentuk integritas. Sehingga bansos bukan kebijakan presiden. Bansos adalah kebijakan politik dari politik anggaran yang ada di DPR RI, sehingga pembagian bansos jangan dipolitisasi. Dan ini seharusnya di dalam tata pemerintahan negara yang baik menjadi ruang lingkup dari Kementerian Sosial.
Dengan mengingat Ibu Risma ini sosok yang memiliki integritas tinggi, beliau tidak mau data-data bansos ini dipakai untuk kepentingan politik partisan. Apalagi untuk memperjuangkan kepentingan keluarga. Sepekan setelah menyebut Presiden boleh berpihak dan berkampanye, Jokowi makan bakso bareng Capres nomor urut 3 Prabowo Subianto di Jawa Tengah, daerah yang jadi basis PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo. Mengapa Jokowi tidak terang-terangan mendeklarasikan dukungan, namun menampakkan gestur kuat mendukung Prabowo? Perbincangannya akan kami hadirkan usai jeda di Kompas Petang. Naga Mori Grow, susu dengan formula Grow Max, bantu optimalkan nutrisi anak. Hari-hari sibuk, itu pilihan. Tapi Luwak White Coffee selalu menemaniku. This is my way. Cobain deh. Now I'm here because of Luwak hitam baru 21. 2 sendok kopi Dan 1 sendok gula. 21. Bubuk kopi lebih kental. Kopi Luwak hitam baru. Sumrenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Sumrenagen. Baru Morinaga Mori Grow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Mori Grow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Mori Grow. Habis mudik, balik lagi nggak? Kuat nggak tiap hari ngepel 4 lantai? Beneran kamu bisa ajarin anak saya sampai tampil di orkestra? Beres, Pak. Gampang itu. Kamu pernah nyupirin mobil yang kayak saya punya? No sé qué parte sos. Yo de aquí. Ah, mira. Yo de parte de Del norte. Samsung Galaxy S24 series. Pre-order now. Jatuh Jen, hujan mas. Dapat apa? Wah, aku dapat emas. Jatuh Jen, hujan mas. Temukan hadiah di balik kemasan bertanda khusus. Dapatkan emas atau gratis Gentle Gen 1 lagi. Ibu-ibu pasti dapat hadiahnya. Beli Gentle Gen bisa dapat emas. Yang sudah baik, lanjutkan. Yang belum baik, perbaiki. Demokrat! Demokrat, Demokrat, partai kita pilihan rakyat. Demokrat, Demokrat, selalu ada bersama rakyat. Selalu ada bersama rakyat. Partai Demokrat, pilihan rakyat. Coblos 14, Partai Demokrat. Kata orang, gue itu si paling kerja, syuting seharian, tiba-tiba sakit kepala. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, sakit kepala. Pancenoye. So what is the next big thing? Well, Galaxy believes the next big thing is you. Me? Yes, look at you. You're open to experiment. You open your heart. Play this weekend. And with the power of Galaxy AI, you'll open even more possibilities and open your imagination. We're putting all that power in your hands. The next big thing is you. Samsung Galaxy S24 series. Pre-order now. Morinaga Mori Grow, susu dengan formula Grow Max, bantu optimalkan nutrisi anak. Usai meresmikan Geraha Utama Akmil Magelang, Presiden Jokowi makan bakso bersama dengan Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Di tengah isu keberpihakannya pada Prabowo di Pilpres, Jokowi bilang ia hanya makan bakso bareng dengan Prabowo.
Jokowi juga mengaku berkali-kali diajak Kaisang Pangarep untuk kampanye bareng PSI, tapi menyinggung aturan kampanye presiden yang bikin gaduh. Ini tadi urusan makan bakso. Tanya mengenai bakso aja. Menunya apa aja, Pak? Menunya apa aja, Pak? Apa? Menunya apa aja, Pak? Oh, ngobrolin bakso, ngobrolin kelapa muda, ngobrolin tahu goreng, enak enggak, gitu. Sama nggak sih ngajak Bapak buat kayak Iya, saya udah diajak bolak-balik. Memang saya udah diajak bolak-balik, tapi sekali lagi saya menyampaikan ketentuan undang-undang saja, undang-undang pemilu saja udah rame, ya. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo ikut mengomentari momen Jokowi makan bakso bareng Prabowo. Ganjar bilang, ia makin yakin dengan arah dukungan Jokowi di Pilpres. Di lain kesempatan, Ganjar menyebut pernyataan Jokowi yang menyebut Presiden punya hak berkampanye dan diperbolehkan memihak agak mengkhawatirkan. Itu juga makan bakso sama Pak Presiden gimana tuh, Pak? Ya, saya kira itu simbol yang makin meyakinkan dukungan Pak Jokowi kemana. Dan buat kami makin bagus, apalagi kalau ada statement terbuka, sehingga nanti tidak ada interpretasi lain. Lebih baik netral semuanya. Seperti perintah Presiden kepada kepala daerah waktu itu, TNI, Polri, ASN semuanya netral. Nah, ketika kemudian dibalikkan mulai dengan statement baru ikut kampanye, maka saat ini agak mengkhawatirkan karena proses tidak netral pasti akan berjalan dan itu akan mengurangi kualitas demokrasi. Pengamat politik UI Huriah menanggapi Jokowi yang tidak terang-terangan menyampaikan dukungan namun dekat dan intens dengan Prabowo. Menurut Huriah, Jokowi memainkan politik simbolik ala Jawa dan bermanuver dengan memanfaatkan posisinya sebagai presiden. Cawe-cawenya Pak Jokowi ini juga menurut saya memperlihatkan karakter Pak Jokowi ya sebagai seorang politisi. Ini kan dia seperti politisi yang seperti rubah gitu ya. Dia punya strategi, dia menggunakan strategi, ada strategi yang mungkin buat sebagian orang dibilang cerdik, tapi sebagian orang melihatnya licik gitu ya. Karena dia berusaha menggunakan, memanfaatkan berbagai sumber daya yang dia punya dengan kewenangan yang ada, ya, sembari sebenarnya juga itu tadi ya, memastikan bahwa kepentingan dia untuk memenangkan salah satu paslon itu tetap bisa didapatkan dengan tanpa harus gitu ya menunjukkan sikap yang betul-betul terbuka. Nah ini yang saya kira. Momen makan bakso Jokowi dengan Prabowo di Magelang berlangsung di tengah isu ketidaknetralan Presiden, ASN, dan aparat. Pekan lalu, pernyataan Jokowi bahwa Presiden boleh memihak dan berkampanye lebih dulu jadi sorotan publik, hingga kemudian Istana dan Jokowi sendiri mengklarifikasinya. Tim Liputan Kompas TV. Sepekan setelah menyebut Presiden boleh berpihak dan berkampanye, Jokowi makan bakso bareng dengan Capres nomor urut 3 Prabowo Subianto di Magelang, Jawa Tengah. Jelang Pilpres yang tinggal hitungan hari, Jokowi intens kunjungan kerja ke Jawa Tengah yang menjadi basis tradisional PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo. Mengapa Jokowi tidak terang-terangan mendeklarasikan dukungan namun menampakkan gestur kuat mendukung Prabowo Subianto? Apakah benar Jokowi kampanye untuk Prabowo dengan memanfaatkan posisi aktifnya sebagai presiden? Sudah ada Ketua Umum Relawan Jokowi Perjuangan Rakyat Nusantara atau Pernusa Norman Hadinegoro dan pengamat politik Ikrar Nusa Bakti. Selamat sore, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Ya, saya langsung ke Pak Ikrar. Pak Ikrar, ini kan Jokowi terkesan seakan-akan memberikan dukungannya kepada Prabowo Subianto. Tapi hingga saat ini juga belum mendeklarasikan dukungan kepada capres manapun. Menurut Anda? Ya, sebetulnya nggak usah dibilang terkesan ya, karena memang Presiden Jokowi itu sejak awal memang mendukung Prabowo Subianto ya. Saya beri contoh misalnya kalimat yang menyatakan bahwa pemilu 2024 itu adalah masanya Pak Prabowo gitu kan. Itu kalimat yang dulu saya ingat sebelum Pak Prabowo menjadi calon presiden. Kan? Dan kemudian kalau Anda lihat juga ya bagaimana beliau menerima Menhan ya, sebagai satu-satunya menteri yang datang ke Solo ya pada saat Idul Fitri tahun lalu ya, itu jelas ya. Dan kemudian bagaimana Gibran juga berkali-kali
makan bareng dengan Pak Prabowo ya di rumahnya, itu juga jelas ya. Jadi itu adalah suatu hal yang boleh dikatakan nyata ya. Dan kenapa Pak Jokowi ini tidak mau menggunakan kalimat bahwa dia mendukung salah satu pihak ya, salah satu calon, karena Anda tahu ya, kalau itu dinyatakan secara harafiah ya, itu tentunya Presiden jelas-jelas ya bahwa dia mendukung paslon nomor 2 dan berarti juga mendukung anaknya menjadi calon wakil presiden, dan itu juga berarti itu adalah dia sedang membangun dinasti politiknya ya. Tapi kenapa tidak dideklarasikan saja? Apa yang sebenarnya dikhawatirkan mungkin atau disembunyikan oleh Jokowi sendiri? Saya pikir beliau juga tidak perlu menyembunyikan ya. Kenapa demikian? Karena toh masyarakat sudah pasti tahu ya, dan kemudian juga apa yang perlu disembunyikan juga ya. Kalau misalnya beliau juga sudah mengatakan bahwa presiden boleh berkampanye ya, walaupun kita tahu aturan dalam undang-undang itu sebetulnya untuk presiden yang sebagai incumbent untuk maju lagi menjadi calon presiden ya, dan juga ada persyaratan dia harus misalnya cuti ya. Jadi itu, dan mungkin karena beliau juga nggak mau cuti, makanya kemudian beliau tidak pernah menyatakan bahwa dia sedang berkampanye. Tapi Anda tahu ya, menggunakan apa istilahnya itu dana APBN untuk bansos, dan kemudian juga menggunakan berbagai kesempatan untuk kunjungan kerja, itu sebetulnya kan adalah bagian dari kampanye politik Jokowi ya, yang tadi sudah dikatakan untuk menggerus misalnya kekuatan Banteng dan juga di Jawa Tengah ya, Ganjar di Jawa Tengah begitu. Baik, saya ke Pak Norman. Pak Norman, kenapa sih Pak Jokowi tidak secara terang-terangan memberikan dukungannya? Kenapa tidak melakukan deklarasi saja? Toh banyak pihak juga sudah melihat bahwa ini merupakan bentuk dukungan terhadap Prabowo Gibran. Ya, saya rasa Pak Jokowi tidak akan mau melakukan deklarasi, nggak akan mungkin. Ya, semua tahu kok bahwa Pak Jokowi mendukung Prabowo. Ya buktinya aja relawan-relawan intinya aja sudah ke Prabowo. Itu udah jelas. Jadi nggak usah lah kita bicarakan etika, nggak usah lah kita bicarakan masalah tentang dinasti. Ini politik. Politik itu bisa berubah-ubah. 1 tambah 1 bisa 5, bisa 7. Ya, dulu pun juga Hasta pernah ngomong 7 bulan yang lalu bahwa hak Pak Jokowi bisa menggunakan haknya untuk apa? Untuk cuti, untuk kampanye. Tapi untuk PDIP. Pernah ngomong, nggak usah dipermasalahkan lagi, kan itu sudah jelas. Jadi jangan dicari-cari permasalahannya, bansos, dan bansos itu negara rakyat kita lagi susah nih sekarang gitu. Ya, musim tuh gagal semua. Jadi jangan dibawa-bawa masalah tentang bansos, tentang apa. Ya, Bu, saya yakin Pak Joko tidak akan mau melakukan deklarasi. Itu udah jelas kok. Dia dengan gerakannya aja udah ketahuan. Ya, dengan siapa? Jelas mendukung Prabowo Gibran artinya ya? Jelas. Saya katakan jelas. Jelas. Oke. Tinggal rakyat saja yang menyatakan, yang berdaulat. Jangan kita kayak kasih kepanasan. Rakyat yang memilih kok nanti. Apakah di ke 03, apakah ke 01. Insya Allah ke 02. Oke. Pak Ikrar, bagaimana menanggapi ini Pak Ikrar? Sudah jelas mendukung dan juga tidak melakukan cuti dan melakukan pendekatan-pendekatan tertentu? Ya, sebetulnya tadi pernyataan Pak Norman itu malah menegaskan kita ya bahwa memang Pak Jokowi itu mendukung paslon nomor 2 ya, dan kita juga tahu dari awal misalnya ketika beliau juga mengumpulkan para relawan politik pendukung Jokowi ya pada masa pemilu 2014-2019 ya, di mana kemudian misalnya kayak Projo atau relawan-relawan lain kemudian dikatakan ojo ke susu, ojo gerusa-gerusu gitu kan. Itu kan menunjukkan bahwa semuanya katanya menunggu komando dia. Dan begitu ada pernyataan bahwa Prabowo Gibran itu diajukan sebagai pasangan calon, dan Anda juga tahu ya, langsung kemudian satu persatu relawan itu secara secara tegas ya itu
mendukung Prabowo Gibran ya. Jadi di situ ya, memang tidak perlu dinyatakan tegas-tegas lagi, walaupun sebetulnya kenapa banyak orang menginginkan supaya ada ketegasan politik seperti itu supaya kalau memang beliau itu ingin berkampanye, ya cuti di luar tanggungan negara lah, begitu kan? Oke. Atau kemudian Dengan situasi saat ini, Pak Ikrar, apakah konflik kepentingan nyata adanya atau seperti apa menurut Anda? Jelas ya. Kalau Pak Norman mengatakan bahwa bansos itu kan bantuan negara dan sebagainya, betul. Tapi yang pertanyaan saya ya, mengapa kemudian bansos itu benar-benar banyak sekali, khususnya untuk wilayah Jawa Tengah ya? Ada bansos pusu, ada bansos lain-lain juga ya. Ditahan sampai di situ, kita tanya tanggapannya. Bagaimana Pak Norman? Kenapa tiba-tiba menurut Pak Ikrar bansosnya banyak sekali, khususnya di Jawa Tengah? Yang kita tahu Jawa Tengah adalah kandang banteng. Ya, semua bansos itu bukan di Jawa Tengah aja, Pak. Seluruh Indonesia kok. Dari 22 juta rakyat itu diberikan bansos. Dianggarkan oleh negara. Kenapa? Karena bukan negara Indonesia saja yang terpuruk. Negara lain juga bermasalah tentang pangan. Jadi Pak Jokowi itu mengantisipasi. Jadi jangan dikaitkan dengan pemilu, bansos enggak, tetap berjalan kok, itu program negara, program pemerintah itu yang harus dilaksanakan. Misalnya kalau bansos itu misalnya paslon ini ngambil alih misalnya dari 03, 01 atau 02 itu salah. Ini program negara kok. Nah kebetulan program negara pas lagi dalam suasana mau pemilu, itu aja kok masalahnya. Tapi Pak Norman, halo. Ya silakan Pak Ikrar. Pak Ikrar. Kalau Anda baca catatan pinggir Kompas ya, berapa hari yang lalu, kalau nggak salah 2-3 hari yang lalu, jelas di dalam catatan pinggir itu dinyatakan bansos puso itu hanya untuk wilayah Jawa Tengah. Ya, itu yang harus diingat ya. Nah kemudian yang sekarang juga yang lagi rame itu ya, bansos yang jumlahnya bantuan BLT ya, BLT pusu tadi maksud saya. BLT yang kemudian yang 200-an ribu itu juga nanti akan dirapel ya, akan dibagikan bulan depan, itu jumlahnya 600.000 rupiah ya, karena itu 200 kali 3 bulan ya. Dan Anda tahu 600.000 rupiah itu meaningful banget ya. Kalau misalnya caleg aja mengeluarkan 100.000 sampai 50.000 untuk mempersuasi para pemilih ya, ini 600.000 melalui bansos itu sangat besar sekali Pak Norman. Saya rasa lebih kurang. Saya rasa kurang Pak Ika. Gimana Pak Norman? Juta kok. Saya rasa 600.000 kurang. Bila perlu 1 juta kita kasih, nggak ada masalah kok. Ini rakyat Indonesia kok. Ya kan, lebih bangga pemerintah negara ini, APBN-nya ini membantu rakyat, diberikan kepada rakyat. Karena rakyat yang bergaul. Tapi banyak yang mempertanyakan jika pembagian bansos ini berdekatan sekali dengan tahun politik dan banyak simbol-simbol atau simbolik gestur yang dilakukan Jokowi yang memang banyak pihak yang menduga ada dukungan kepada paslon nomor urut 2. Begini Bu, tergantung interpretasi kita. Ya kalau mungkinnya kalau dari kacamata 03 misalnya, pasti dia akan ngomong, wah ini nggak bisa dong begitu. Dilihat dari kacamata 01 juga akan bicara seperti itu, karena memang suasananya mau pencoblosan. Negara tetap jalan. Setelah pencoblosan kan masih tetap. Tapi dari pihak Anda sendiri khawatir tidak ada multitafsir dengan pembagian bansos ini? Nggak ada tuh. Setahu saya nggak ada. Tidak Pak ada. Presiden itu, setahu saya kalau masalah nggak ada. Setahu saya Pak Presiden itu terbiasa membagi-bagi beras itu. Dari zamannya wali kota sudah bagi-bagi beras kok dia. Bagi-bagi sembako. Itu sudah watak. Tapi Pak Norman ya, kalau kita lihat pernyataan Erlangga Hartarto ya, kita mendengar kembali pernyataan dari Ketua PAN ya, Zulkifli Hasan, jelas ya kalimat yang digunakan ini adalah bansos ini berasal dari Presiden dan Anda semua berterima kasih kepada Presiden.
Dan kalau ingin mendapatkan bansos selanjutnya, makanya pilihlah ya calon presiden yang kira-kira akan didukung oleh presiden. Itu jelas pernyataan Erlangga Hartarto maupun Zulkifli Hasan ya. Jadi di situ menunjukkan betapa para dua menteri ini menggunakan bansos untuk kampanye. Silakan ditanggapi Pak Norman. Oh, jangan dipelintir seperti itu Pak Ikra. Loh, ini bukan saya melintir, kalimat yang beliau berdua kemukakan itu seperti itu. Benar. Ya, kenapa Pak Jokowi ya ke 02? Karena 02 ini komitmen akan melanjutkan program-programnya presiden berkelanjutan. Tapi beda maaf dengan paslon lain. Lalu bagaimana dengan komitmen netralitas yang sempat digaungkan Jokowi beberapa waktu lalu, Pak Norman? Apa tuh? Apa yang digaungkan apanya? Komitmen netralitas sebagai presiden, sebagai kepala negara di Pilpres 2024. Sebagai kepala negara tetap netral. Tapi juga nggak lepas. Karena masalahnya apa yang menjadi paslon itu juga, calon-calon presiden itu juga itu masih menteri. Oke. Itu masalahnya kan di situ. Apa salah misalnya Pak Jokowi kemarin nih ke Magelang. Baik. Dengan Pak Menteri, dengan Pak Prabowo, itu kan dalam rangka tugas itu. Baik, terima kasih atas perspektifnya pengamat politik Ikrar Nusabakti dan juga Norman Hadinegoro, Ketum Relawan Jokowi Perjuangan Rakyat Nusantara atau Pernusat, atas waktunya di Kompas Petang. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih. Selamat sore. Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV. Saudara, ledakan terjadi di Rumah Sakit Semen Padang, Kota Padang, Sumatera Barat, Selasa sore. Dan inilah kondisi ruang tunggu di sekitar Poliklinik Rumah Sakit Semen Padang. Usai terjadi ledakan sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Atap Poliklinik dan ruang tunggu jebol, kaca pun pecah. Akibat kejadian ini sejumlah orang dalam gedung panik dan berusaha menyelamatkan diri. Dan saudara, ini adalah visual terkini usai ledakan terjadi di Rumah Sakit Semen Padang yang terjadi pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Sejumlah pasien dan juga keluarga yang sedang menunggu para pasien ini panik dan berusaha untuk mencari tempat yang lebih aman dan juga keluar dari gedung. Kalau listrik kan mati saja kan? Belum diketahui pasti informasi terkait penyebab dari ledakan yang terjadi di Rumah Sakit Semen Padang. Namun dari visual yang kami peroleh ada sejumlah bangunan ataupun barang-barang yang berada di rumah sakit mengalami hancur, baik itu bagian atap ataupun kaca yang terdapat di bangunan gedung Rumah Sakit Semen Padang. Usai kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah TKP atau olah tempat kejadian perkara di Rumah Sakit Semen Padang. Pengecekan juga terus dilakukan untuk memastikan tidak ada lagi pasien yang berada di dalam gedung Rumah Sakit Semen Padang. Saudara, ini adalah anggota dari tim gabungan yang melakukan pemeriksaan di sejumlah kamar perawatan di Rumah Sakit Semen Padang untuk memastikan tidak ada lagi pasien ataupun keluarga yang menunggu pasien agar dapat keluar dari gedung rumah sakit. Ledakan terjadi pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, namun belum diketahui pasti penyebab dari ledakan tersebut.
Sejumlah pasien dan juga keluarga yang sedang menunggu pasien langsung keluar ruangan. Dan ini adalah visual yang kami peroleh usai ledakan terjadi. Sejumlah pasien dibawa keluar ruangan dengan menggunakan kasur perawatan dan sejumlah peralatan seadanya. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui penyebab ledakan. Ya, untuk sementara ini, saudara, sejumlah pasien yang dirawat di Rumah Sakit Semen Padang telah dievakuasi dan saat ini berada di halaman parkir ataupun di pelataran rumah sakit. Sejumlah tim medis juga masih melakukan pemantauan dan juga pengecekan terhadap para pasien untuk memastikan kondisi kesehatan mereka. Dan ini adalah visual di mana sejumlah pasien yang sedang dirawat terpaksa dikeluarkan dari ruang perawatan saat ledakan terjadi. Dan ini adalah dalam salah satu ruangan rumah sakit Semen Padang yang mengalami kerusakan cukup parah, baik di bagian atap, bagian kaca, maupun sejumlah peralatan dalam rumah sakit mengalami kerusakan cukup parah. Kita juga belum mengetahui ada atau tidaknya korban akibat peristiwa ini, karena sampai saat ini, saudara, polisi masih melakukan olah tempat kejadian perkara. Ledakan terjadi pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Semen Padang, Padang, Sumatera Barat. Dan pengecekan juga terus dilakukan oleh tim gabungan untuk memastikan tidak ada lagi pasien ataupun keluarga pasien yang berada di dalam ruang rawat inap. Dan ini adalah bagian selasar rumah sakit yang juga mengalami kerusakan akibat ledakan yang terjadi pada pukul 15.30. Ledakan terjadi di sekitar ruang tunggu di sekitar Poliklinik Semen Padang Hospital atau SPH pada pukul 15.53 waktu Indonesia Barat. Dari informasi awal yang kami peroleh, saudara, ledakan berasal di sekitar loteng ruangan tersebut. Saat kejadian, banyak masyarakat yang sedang berada di lokasi karena sedang melakukan pengecekan ataupun perawatan medis. Informasi sementara yang dihimpun dari petugas kesehatan yang berada di lokasi, banyak korban luka akibat kejadian tersebut. Namun kami masih akan kembali mengkonfirmasi terkait ada atau tidaknya atau banyaknya korban luka yang terjadi akibat peristiwa ini. Bu, tunggu dulu Bu, jatuh Ibu Meko, tunggu dulu Bu. Pacik dulu. Tunggu Bu. Aku yang meledak tadi. Nggak tahu deh Pak, ini baru lewat. Baik, informasi terkini lainnya dari ledakan yang terjadi di Rumah Sakit Semen Padang, Padang, Sumatera Barat akan kami hadirkan selepas jeda. Tetap di Breaking News Kompas TV. Ada kebijakan, ada program, ada kegiatan. Dan oleh karena itu, soal orang tidak yang bekerja jadi di anggota istana, partai. Lugas beradu pendapat. Ini adalah isu yang mengada-ngada menurut Anda? Kita periksa fakta-faktanya. Arahnya sudah jelas. Itu tugas utamanya kok. Dua opini yang berbeda. Saya perjelas. Anda menyoroti kegiatannya, infrastruktur. itu adalah Dua arah. Setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Halo, selamat pagi saudara. Pas pagi edisi hari ini kembali hadir dengan sejumlah informasi penting dan juga menarik lainnya. Perhitungkan langkah Anda dengan cermat. Pasukan TNI 3 Matra dan prajurit dari 17 negara sahabat menggelar serbuan amfibi. Sebuah truk ekspedisi menabrak tiang pembatas flyover Tapal 3. Referensi terbaik di awal hari. Pemilu akan kita laksanakan pada 14 Februari 2024. Kompas Pagi setiap hari pukul 4:30 pagi live di Kompas TV.
Musibah ledakan terjadi di Semen Padang Hospital di Padang, Sumatera Barat sekitar pukul 15.53 waktu Indonesia Barat. Saat ini olah TKP masih dilakukan pihak kepolisian dan petugas gabungan juga masih melakukan pengecekan untuk memastikan tidak ada lagi pasien ataupun keluarga pasien yang berada di dalam rumah sakit. Ledakan terjadi pada pukul 15.53 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini saudara, sejumlah pasien yang sedang dirawat telah dievakuasi baik ke selasar rumah sakit ataupun di area parkir rumah sakit Semen Padang Hospital. Dan ini adalah visual saat pasien ataupun keluarga pasien yang berupaya untuk menyelamatkan diri dari lantai 2 rumah sakit. Upaya penyelamatan juga berlangsung dramatis, dibantu oleh masyarakat dan juga tim gabungan yang berada di lokasi. Nggak tahu deh Pak, ini baru lewat loh siko tadi Pak. Bang, ini takut mah Bang. Dengan menggunakan peralatan seadanya, sejumlah keluarga ataupun pasien yang berada di Rumah Sakit Semen Padang Hospital berupaya untuk menyelamatkan diri dari lantai 2 rumah sakit. Rumah Sakit Semen Padang infonya ada gas yang meledak sehingga banyak yang luka-luka. Saat ini informasi yang kami peroleh, ledakan terjadi akibat tabung gas yang meledak, namun kita akan coba memastikan apa yang menjadi penyebab ledakan di Semen Padang Hospital. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Rio, selamat sore. Sudah adakah informasi terkait penyebab ledakan yang menghancurkan sebagian ruangan di Semen Padang Hospital, Rio? Ya, Cynthia, seperti yang sudah diberitakan sebelumnya, bahwasanya terjadi ledakan di Rumah Sakit Semen Padang Hospital yang ada di kawasan Jalan Bypass Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Ledakan terjadi pada pukul 16:15 tadi. Sejauh ini pihak kepolisian masih belum bisa memastikan apa penyebab ledakan. Namun dugaan sementara ini berasal dari saluran gas yang meledak di lantai 1. Namun untuk yang terdampak ada lantai 1 dan lantai 2. Hingga saat ini memang pihak rumah sakit dan pihak terkait melakukan evakuasi pasien. Hampir lebih kurang ada 102 orang pasien yang dievakuasi, yang dipindahkan atau dipindah rawat ke rumah sakit terdekat dari Rumah Sakit Semen Padang Hospital ini. Demikian, Cynthia. Untuk korban, berapa jumlah korban luka yang berdasarkan dari pantauan Anda, Rio, ataupun data yang Anda peroleh? Ya, untuk saat ini memang masih crowded. Semua pasien dan juga pasien rawat inap dan juga yang terdampak tadi itu masih bercampur. Pihak kepolisian belum memisahkan data mereka, tapi total yang ada dipindahkan pada hari ini adalah 100 pasien dipindahkan. Itu termasuk pasien yang sudah sebelumnya rawat inap di Rumah Sakit Semen Padang Hospital ini. Demikian, Cynthia. Untuk korban yang terluka akibat ledakan, apakah ada atau seperti apa informasinya, Rio? Ya, untuk kepastian tentang korban yang terdampak ledakan ini masih belum didata secara rinci oleh pihak kepolisian dan pihak rumah sakit. Karena saat ini memang di situasi di sini masih crowded untuk mengevakuasi pasien-pasien yang ada di rumah sakit hospital, terutama pasien yang ada di IGD. Itu dievakuasi untuk dipindah rawatkan ke rumah sakit lain yang terdekat di SPH ini. Demikian, Cynthia. Untuk saat ini pasien-pasien yang dievakuasi masih berada di area parkir rumah sakit atau dipindahkan ke rumah sakit lain, Rio? Ini sampai saat ini masih puluhan ambulan datang silih berganti untuk mengevakuasi, memindahkan pasien-pasien dari rumah sakit ini untuk ke rumah sakit terdekat lainnya. Karena memang untuk sementara rumah sakit ini ditutup aktivitasnya, jadi tidak bisa melakukan pelayanan kesehatan, sehingga diputuskan untuk mengevakuasi seluruh pasien yang ada di rumah sakit ini. Total tadi terakhir dari data pihak rumah sakit ada 102 pasien yang dipindah rawat ke rumah sakit lainnya. Demikian, Cynthia. Kami konfirmasi, Rio, artinya setelah musibah ini terjadi, Rumah Sakit Semen Padang Hospital akan ditutup untuk sementara dan tidak ada lagi perawatan di sana?
Ya, untuk sejauh ini dari data terakhir memang ditutup sementara, beberapa daerah juga sudah dipasangi polis lain, terutama daerah pintu masuk utama rumah sakit ini dipasangi polis lain. Sampai saat ini masih puluhan ambulan itu silih berganti berdatangan untuk mengevakuasi, memindahkan pasien-pasien yang ada di sini ke rumah sakit yang lain yang ada di Kota Padang. Demikian, Cynthia. Rio, tadi kami juga mendapatkan visual ada upaya untuk menyelamatkan sejumlah orang yang berada di lantai 2. Apakah saat ini upaya penyelamatan ataupun upaya evakuasi sudah berhasil dilakukan secara menyeluruh, Rio? Ya, untuk saat ini memang untuk pengunjung yang ataupun keluarga pasien yang ada di rumah sakit sudah dievakuasi semuanya, sehingga sudah dipasangi polis lain. Dan untuk pintu keluar semua difokuskan di pintu IGD. Jadi semua pasien-pasien dikeluarkan dari pintu IGD untuk dievakuasi ke rumah sakit sekitar yang ada di Semen Padang Hospital ini. Demikian, Cynthia. Artinya saat ini sudah tidak ada lagi baik itu pasien, baik itu petugas medis ataupun masyarakat yang berada di dalam gedung rumah sakit ya, Rio? Ya, untuk saat ini semua sudah berada di luar, baik itu perawat, petugas-petugas dan pihak kedokteran. Dokternya juga sudah ada di luar, ada yang menemani pasien, ada juga yang mencoba membantu proses evakuasi pemindahan pasien-pasien yang ada di SPH ini menuju rumah sakit yang lain. Demikian, Cynthia. Rio, bisa diinformasikan kepada kami bagian mana saja yang mengalami kerusakan akibat ledakan di lantai 1 ini, Rio? Ya, untuk dampak ledakan itu yang dari rilis kepolisian itu ada 2 lantai 1 dan lantai 2. Namun untuk perawatan memang semua lantai terdampak. Di sini ada 4 lantai untuk rumah sakit Semen Padang Hospital ini, sehingga pusat pelayanan kesehatan yang ditutup. Tapi untuk dampak ledakannya ada di lantai 1 dan lantai 2. Lantai 2 itu umumnya kaca-kacanya pecah karena kuatnya ledakan yang terdengar tadi sore. Demikian, Cynthia. Oke, lalu bagaimana dengan ruang perawatan ICU, Rio? Ya, untuk ICU emergency saat ini hanya 1 ruang ini yang difungsikan untuk proses evakuasi pasien-pasien yang ada di Semen Padang Hospital ini. Semua pasien rawat inap, pasien dibawa ke ruangan ICU ini untuk sebagai proses cepat transit sebelum mereka dievakuasi ke rumah sakit yang lain. Menunggu jatah giliran ambulan yang datang untuk membawa mereka ke rumah sakit terdekat lainnya. Demikian, Cynthia. Lalu untuk tim petugas, baik itu kepolisian ataupun tim gabungan, apakah saat ini masih melakukan olah TKP? Saat ini masih ada mobil Inavis yang standby dan pemadam yang masih standby. Hanya mereka yang coba masuk ke dalam. Untuk yang lain masih fokus untuk proses evakuasi. Demikian. Sudah adakah informasi terkait hasil dari olah TKP tersebut, Rio? Dari hasil olah TKP baru pihak kepolisian, terakhir saya konfirmasi dengan Kapolresta Padang, itu hanya data sementara. Mereka belum bisa memastikan. Tapi dari dugaan sementara ini adalah kebocoran saluran gas. Demikian. Saluran gas di lantai 1, peruntukannya apakah Anda tahu soal itu, Rio? Ya, ini saya belum konfirmasi apakah ini saluran gas yang apa, apakah gasnya maksudnya oksigen, ataukah gasnya saluran pendingin. Ini masih belum dirinci secara pasti dari pihak kepolisian. Untuk sementara mereka hanya menyebutkan hanya saluran gas yang memicu ledakan. Dugaan sementara, karena saat ini tim masih bekerja di dalam. Demikian, Cynthia. Rio, terkait dengan evakuasi para pasien ini, rencananya akan disalurkan ataupun diantar ke rumah sakit mana, Rio? Ya, untuk rumah sakit terdekat di sini ada Rumah Sakit Siti Rahmah, ada Rumah Sakit M. Jamil Padang sebagai rumah sakit umum pemerintah di Sumatera ini. Dan ada juga Rumah Sakit Universitas Andalas yang di atas. Ini ada 3 rumah sakit terdekat yang bisa jadi rujukan untuk pasien-pasien ini. Demikian, Cynthia. Baik, Rio, kami akan kembali menantikan informasi terbaru dari Anda. Terima kasih atas informasi terkininya. Tetap bersama kami, saudara, di Breaking News Kompas TV. Segera kembali. Pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya Le mineral. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le mineral memang berbeda.
Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Babak perempat final DFB Pokal 2023-2024 dimulai. Big Match. Saint Pauli yang sedang dalam puncak performa positifnya di musim ini dengan permainan menyerangnya harus menghadapi tembok kokoh dari pasukan Fortuna Düsseldorf untuk melaju ke babak selanjutnya. Düsseldorf still in this tie. Rabu 31 Januari pukul 2:30 dini hari live di Kompas TV. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Badan lebih enteng. Le Mineral. Punya keluarga alergi? Untung ada Alersil. Ayah alergi debu, Alersil. Si kakak alergi makanan, Alersil. Adik alergi bulu hewan, Alersil Kids. Dengan formula efektif cetirizin, cepat redakan alergi dan tanpa ngantuk. Alergi ya Alersil. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Badan lebih enteng. Le Mineral. Kompas TV menyiarkan secara langsung debat Capres-Cawapres 2024. Debat kelima calon presiden. Minggu 4 Februari pukul 4:30 sore. Live di Kompas TV. Rumah Pemilu. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Badan lebih enteng. Le Mineral. Di mana letak matahari? Nggak sampai. Kok nggak sampai ya? Nutrisi berperan penting bantu pertumbuhan. Berikan Pediasure dengan triple protein, bantu tumbuh nyata. Sampai. Pediasure Classic Milky, tersedia di Alfamart. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Badan lebih enteng. Le Mineral. Saudara, Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV. Kita masih mengupdate informasi terkini terkait dengan ledakan di Rumah Sakit Semen Padang. Dan kita akan melihat situasi terkini di sana, saudara. Proses evakuasi korban yang juga merupakan pasien di Rumah Sakit Semen Padang masih terus berlangsung. Pengunjung yang berada di lantai 2 dekat lokasi ledakan sempat panik dan berupaya menyelamatkan diri. Dan saat ini petugas rumah sakit membantu evakuasi pasien dan pengunjung dengan sejumlah ambulans yang juga dibantu tim gabungan yang saat ini sudah berada di Rumah Sakit Semen Padang untuk mengevakuasi seluruh pasien yang berada di dalam rumah sakit. Ledakan ini terjadi di Rumah Sakit Semen Padang, Kota Padang, Sumatera Barat pada Selasa sore. Dan kita akan update informasi terkini dari Rio Johannes, jurnalis Kompas TV di Rumah Sakit Semen Padang. Rio, situasi terkini dari sana, Rio. Rumah Sakit Semen Padang, infonya ada gas yang meledak sehingga banyak yang luka-luka. Sementara dari pihak kepolisian masih
melakukan olah TKP di bagian dalam. Di sini lokasi di sini juga lagi sedang listriknya padam. Jadi saya susah juga melihat ke dalam karena terlalu gelap. Di dalam listriknya mati. Rio, semua pasien sudah bisa dievakuasi keluar ya? Masih ada beberapa proses lagi, ada beberapa pasien lagi. Tadi ambulan masih bersiaga, standby di bagian luar untuk menunggu pasien. Tim masih berkoordinasi apakah masih ada pasien di dalam atau tidak. Tapi di sini ada belasan ambulan masih bersiaga untuk memindahkan mereka. Demikian, Cynthia. Bagaimana dengan pasien-pasien yang berada di ICU, Rio? Ya, semua sudah dipindahkan. Satu pintu masuk dari ICU tadi. Semua jalur keluar untuk evakuasi dari pintu ICU. Sementara ruang pintu yang lain ditutup aksesnya dari masyarakat dan juga dari pengunjung ataupun dari pasien-pasien yang lain. Demikian, Cynthia. Baik, artinya apakah selama atau ketika kejadian proses operasi, adakah tengah berlangsung di sana ataukah ada hal-hal serupa yang terkendala dengan teknis pasca ledakan? Terkait hal yang mendetail seperti itu dari saat ini pihak rumah sakit masih belum bisa dikonfirmasi karena mereka masih sibuk sibuk untuk melakukan evakuasi pasien-pasien yang masih berada sehingga mereka belum bisa memberikan keterangan yang lebih rinci terkait ledakan yang terjadi pada sore hari ini. Demikian, Cynthia. Soal korban, Rio, update-nya seperti apa? Gimana, Cynthia? Soal korban ledakan, update-nya seperti apa, Rio? Adakah? Hingga saat ini belum bisa dipastikan berapa jumlah korban yang terdampak ledakan, tapi secara total ada 102 pasien yang dievakuasi dari sini. Itu termasuk mereka yang sudah dirawat di sini sebelumnya dan juga pasien-pasien yang ada di IGD sebelumnya. Demikian, Cynthia. Baik, di sini Kapolres Padang sudahkah memberikan keterangan soal proses penyelidikan awal? Ya, saat ini tim masih dalam, pihak kepolisian masih di dalam melakukan proses identifikasi awal. Saat ini belum ada di antara mereka yang keluar untuk memberikan keterangan. Demikian, Cynthia. Baik, gambarkan situasi terkini di sana, Rio. Ya, di sini masih crowded, masih banyak masyarakat dan keluarga pasien yang datang untuk melihat kondisi mereka. Sementara untuk evakuasi sepertinya sudah berakhir. Ada dari pihak dari pemerintah provinsi juga dari Korem juga datang ke sini untuk melakukan ada informasi terkait ledakan yang terjadi pada sore hari ini. Demikian, Cynthia. Rio, bisakah ada salah satu keluarga pasien yang bisa dimintai keterangannya, Rio, dari sana? Keluarga pasien. Untuk diajak berbincang, Rio? Ya, saat ini masih crowded. Saya belum tahu yang mana yang pihak keluarga pasien, yang mana yang pengunjung yang datang hanya untuk sekedar mengetahui kondisi di sini. Belum bisa saya konfirmasi demikian, Cynthia. Baik, terima kasih Rio Johannes, jurnalis Kompas TV langsung dari Rumah Sakit Semen Padang. Nanti kita akan kembali ke Anda untuk mengupdate informasi terkini lainnya dari Anda. Saudara, yang Anda saksikan ini adalah visual terkini, masih dari Rumah Sakit Semen Padang. Pasca ledakan yang terjadi di Rumah Sakit Semen Padang, Kota Padang, Sumatera Barat pada sore tadi. Belum ada keterangan resmi soal penyebab ledakan yang diduga berasal dari semburan gas di lantai 1. Ada 102 pasien yang sudah dievakuasi. Dari mana dan luar biasa, Pak Wakil, Pak Ketua, ngeri. Mana dia? Dudiro kita update ini informasi supaya masyarakat tidak. Oh iya betul. Kalau di Bang orang Bang pada maklum betul ya. Tante Dewi tolong. Kalau kita para boleh bisa diterangkan. Ya, Pak. Jangan dorong-dorong
Lagi wawancara, Mas. Oke, ayo. Lagi wawancara. Nah, Kapolres. Dari hasil olah TKP tadi Pak, dari hasil pemeriksaan apa yang kita dorong, Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah, mohon izin saya didampingi oleh Bapak Danrem, Bapak Brigjen Rayno Bersil, Ibu Kepala Dinas Kesehatan, Ibu Dirut Dr. Selvi Parisa, Dirut Rumah Sakit Semen Padang. Jadi kami jelaskan dulu yang pertama supaya tidak blunder informasi salah, ini bukan bom. Jadi tidak ada ledakan bom. Yang terjadi adalah di lantai 7 sedang dilakukan perbaikan AC. Jadi sedang melakukan las-las. Kemudian dia istirahat, yang pekerja ini istirahat, sehingga meninggalkan, mungkin lupa gas las itu ditutup atau tidak, sehingga mengakibatkan meledak 6 unit outdoor central AC. Ya, saya ulang lagi, meledak 6 unit outdoor central AC. Yang berakibat karena ini AC-nya rumah sakit sentral, dia mengakibatkan menjalar, meledaklah di lantai 1, di ruang pelayanan, tepat di depan lift. Nah, jadi rekan-rekan tolong turunkan bahwa tidak ada ledakan bom yang ada akibat instalasi AC. Kemudian itu sementara kita dalami, Inafis kita sedang bekerja. Kemudian apa yang terjadi sekarang ini adalah evakuasi pasien, bukan evakuasi korban. Ya, jadi perlu diluruskan. Ini karena rumah sakit ini tidak beroperasional, sehingga pasien-pasien yang ada ini dipindahkan. Kita sudah mohon petunjuk Kepala Dinas Kesehatan, sudah berkoordinasi rumah sakit di sebelah yang berdekatan di sini siap menampung. Jadi 102 pasien kita evakuasi ke rumah sakit terdekat. Kemudian ada pecahan-pecahan kaca yang mengakibatkan lecet-lecet. Ada yang masyarakat yang terkena. Nah, itu juga kita sedang data. Karena apa? Kita kesulitannya karena semua kita evakuasi ke rumah sakit terdekat. Ini sedang tidak operasional. Jadi mohon rekan-rekan supaya tidak blunder di masyarakat bahwa tidak ada ledakan bom. Oke. Ada korban, Pak? Ada korban tewas. Insya Allah sampai saat ini tidak ada. Luka-luka berapa, Yang Pak? luka-luka sementara belum kita bisa identifikasi yang jelas karena semua pasien kita pindahkan, termasuk yang terkena dampak mungkin kena pecahan kaca. Jadi kemudian ini kan rumah sakit ini dia AC sentral sehingga dia terpusat di atas. Jadi karena ledakannya cukup keras mengakibat kaca pecah, ada di lantai 6 pecah. Kemudian ledakan pusat lagi di bawah di lantai 1. Itu adalah pusat pelayanan sehingga operasional rumah sakit ini ditutup. Oke, ya. Lantai berapa yang rusak? Yang rusak yang paling parah itu lantai 1. Itulah yang pusat pelayanan karena di depan lift. Kemudian ada juga lantai 6 sedikit kaca yang terkena dampak karena ledakannya cukup keras. Oke. Udah, Ya. Baik. Ibu Dirut untuk pelayanan seperti apa nanti, Ibu? Stop, nggak ada lagi. Kita tidak ada pelayanan. Nggak ada pelayanan. Kan udah dibilang tadi. Biar kita ngurus di rumah sakit terdekat. Ada yang di rumah sakit Unan, di rumah sakit M Jamil, pokoknya semua yang terdekat sini ya. Rumah sakit Baitur Rahmah, semua yang terdekat di sini. Semua kita berharap melalui Ibu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi untuk menampung 102 pasien yang kita evakuasi. Oke, cukup ya. Ya, kita bisa kerja juga nih. Kalau kita nggak bisa kerja. Ini sampai kapan ditutup, Bu? Kita pastikan ya, Pak. Sekarang cek dulu ya, Bu. Semua pasien dievakuasi. Iya. Udah ya. Ini nggak kerja-kerja nih kalau ditanyain terus. Nanti minta aja sama kami. Ya, minta aja. Sama dia ya. Yang tadi kami Maaf, saya nggak bilang tadi ada. Saudara, baru saja Kapolresta Padang menyatakan ini adalah ledakan yang berasal dari 6 unit outdoor sentral AC yang tengah diperbaiki di lantai 1 dan bukan bom. Namun proses evakuasi pasien tetap berlangsung dan tadi juga Dirut Rumah Sakit sudah menyatakan bahwa tidak ada kegiatan lagi di rumah sakit pasca ledakan. Saudara, jangan dulu beranjak, breaking news Kompas TV terkait dengan ledakan di Rumah Sakit Semen Padang masih akan kembali usai jeda, tetap bersama kami.
pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le mineral. Baru Nippon Paint Weatherboard Max. Kini lebih tangguh dengan Quartz Technology. Menolak kotoran. Tahan efflorescence. 2 kali tahan sinar ultraviolet. Tahan jamur dan lumut. Ketahanan warna luar biasa. Baru Nippon Paint Weatherboard Max. Strongest, toughest, hardest. Kopiko ekstra besar. Ini lebih mantap kopinya. Enaknya. Gak habis-habis, gak habis-habis, gak habis-habis. Kopiko. So what is the next big thing? Well, Galaxy believes the next big thing is you. Me? Yes, look at you. You're open to experiment. You open your heart. Play this weekend. And with the power of Galaxy AI, you'll open even more possibilities and open your imagination. We're putting all that power in your hands. The next big thing is you. Samsung Galaxy S24 series. Pre-order now. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le mineral. Punya keluarga alergi? Untung ada Alersil. Ayah alergi debu, Alersil. Si kakak alergi makanan, Alersil. Adik alergi bulu hewan, Alersil Kids. Dengan formula efektif cetirizin, cepat redakan alergi dan tanpa ngantuk. Alergi ya Alersil. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le mineral. Ini bukan sekedar perubahan, tapi tentang hari esok, agar rakyat hidup sejahtera. Kita harus berani bertindak mulai hari ini. Cara kita bertindak mencerminkan siapa diri kita sebenarnya. Setiap langkah yang kita buat meninggalkan jejak di hari esok. Demokrat sudah terbukti bersama rakyat. Demokrat melihat Indonesia ke depan dengan tanggung jawab. Coblos 14 Partai Demokrat. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Lebih enteng. Le mineral. Saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV masih terkait dengan ledakan di Rumah Sakit Semen Padang, Kota Padang, Sumatera Barat yang terjadi pukul 15.53 sore tadi. Kita lihat kondisi di depan Rumah Sakit Semen Padang. Saat ini proses evakuasi pasien terus dilakukan. Ada 102 pasien yang dievakuasi totalnya dan tadi Kapolresta Padang sudah mengonfirmasi bahwa ledakan terjadi dari 6 unit outdoor sentral AC yang tengah diperbaiki di lantai 7 dan ledakan ini berimbas dengan semburan gas di lantai 1. Saudara, kita tutup Breaking News Kompas TV. Sapa Indonesia Malam akan kembali untuk Anda usai Breaking News. Tetap bersama kami.
Smart 1 Plus. Karena 9 dari 10 ibu pilih Vidoran. Pilihan lebih sehat, rendah gula, formula Imun Up, tinggi DHA. Dukung daya tahannya, aktif, cerdas, tumbuh optimal. Anak Vidoran siap jadi kuat dan cerdas. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya Le Mineral. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Punya keluarga alergi? Untung ada Alersil. Ayah alergi debu, Alersil. Si kakak alergi makanan, Alersil. Adik alergi bulu hewan, Alersil Kids. Dengan formula efektif cetirizine, cepat redakan alergi dan tanpa ngantuk. Alergi ya Alersil. Sí, vamos a qué parte sos. Yo de aquí. Ah, mira. Tú de qué parte eres? Del norte. Samsung Galaxy S24 series. Pre-order now. Kopiko ekstra besar. Ini lebih mantap kopinya. Enaknya. Gak habis-habis, gak habis-habis, gak habis-habis. Kopiko. Punya keluarga alergi? Untung ada Alersil. Ayah alergi debu, Alersil. Si kakak alergi makanan, Alersil. Adik alergi bulu hewan, Alersil Kids. Dengan formula efektif cetirizine, cepat redakan alergi dan tanpa ngantuk. Alergi ya Alersil. So what is the next big thing? Well, Galaxy believes the next big thing is you. Me? Yes, look at you. You're open to experiment. You open your heart. Play this weekend. And with the power of Galaxy AI, you'll open even more possibilities and open your imagination. We're putting all that power in your hands. The next big thing is you. Samsung Galaxy S24 series. Pre-order now. Vidoran Smart 1 Plus. Karena 9 dari 10 ibu pilih Vidoran. Pilihan lebih sehat, rendah gula, formula Imun Up, tinggi DHA. Dukung daya tahannya, aktif, cerdas, tumbuh optimal. Anak Vidoran siap jadi kuat dan cerdas. Babak perempat final DFB Pokal 2023-2024 dimulai. Big Match. Saint Paul yang sedang dalam puncak performa positifnya di musim ini dengan permainan menyerangnya harus menghadapi tembok kokoh dari pasukan Fortuna Düsseldorf untuk melaju ke babak selanjutnya. Düsseldorf still in this tie. Rabu 31 Januari pukul 2:30 dini hari live di Kompas TV. Selamat petang saudara, Presiden Jokowi terus bagi-bagi BLT dan Bansos di tahun politik. Bagaimana memastikan bagi-bagi BLT dan Bansos ini tidak untuk kepentingan politik? Sapa Indonesia Malam juga akan membahas kebijakan kampus Institut Teknologi Bandung atau ITB yang menawarkan skema pembayaran uang kuliah dengan cicilan via pinjaman online atau pinjol. Inilah Sapa Indonesia Malam. Selengkapnya, saya Friska Clarissa. Dan saya Liviana Charlisa. Kita mulai Sapa Indonesia Malam. Saudara, Presiden Joko Widodo akan menyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT sebesar Rp600.000 pada bulan Februari besok. Selain BLT, pemerintah juga membagikan bansos beras 10 kg pada bulan Januari ini hingga Juni mendatang. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan pemerintah menyiapkan BLT baru, yaitu BLT mitigasi resiko pangan sebesar Rp200.000 per bulan. BLT pangan ini akan dibagikan pada 18,8 juta penerima pada bulan Februari. BLT akan dibagikan langsung untuk 3 bulan, sehingga warga akan menerima Rp600.000. Upaya mendukung pengendalian inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi
Yang kedua, mengendalikan inflasi. Kemudian pemerintah juga telah memutuskan dengan program bantuan pangan, di mana bantuan pangan beras sampai bulan Juni sebesar 10 kg, dan bantuan langsung tunai dengan judul mitigasi resiko pangan untuk 3 bulan, dan itu akan dievaluasi 3 bulan lagi, dan 3 bulan pertama diberikan nanti sekitar bulan Februari, yang besarnya 200.000 per bulan. Pemerintahan Presiden Joko Widodo akan membagikan bantuan langsung tunai total nilainya Rp600.000 dan akan dibagikan bulan Februari yang mencakup bantuan dari Januari, Februari, dan Maret. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan bantuan langsung tunai akan dibagikan 18,8 juta penduduk miskin. Program bantuan langsung tunai ini mengucurkan dana sebesar 11,2 triliun rupiah. Calon Wakil Presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, meminta tidak ada pihak yang mempolitisasi bantuan sosial pada masyarakat. Muhaimin menegaskan bansos adalah kebijakan negara, tidak boleh diklaim presiden atau pasangan calon peserta Pilpres. Usai menggelar kampanye akbar di Tegal, Jawa Tengah, Anies Muhaimin merespon kebijakan pemberian bansos menjelang pemilu. Muhaimin mengatakan bansos memang hak rakyat yang diberikan oleh negara. Tidak boleh diklaim sebagai pemberian presiden, menteri, atau pasangan calon peserta Pilpres. Tolong semua rakyat paham bahwa yang dibagikan oleh presiden maupun pemerintah itu uang APBN yang diketok oleh DPR. Tidak boleh ada satupun yang mengklaim itu bantuan presiden, bantuan menteri, apalagi bantuan pasangan calon. Memang eksekusi ada di tangan pemerintah dan presiden. Kita harap presiden fair. Presiden benar-benar menggunakan bansos sebagai negarawan, bukan sebagai politisi. Kualat, Pak. Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD, menegaskan bansos bukan dari pemerintah, melainkan dari negara. Mahfud menyinggung hal tersebut ada dalam konstitusi. Mahfud menyampaikan ini dalam acara Tabrak Prof di Semarang, Jawa Tengah kemarin. Mahfud menegaskan bahwa bansos bukan dari pemerintah, tapi negara. Bansos bukan diberikan karena kemurahan hati seseorang, tapi ada di konstitusi. Tabrak, Pak. Dengan gaya yang ingin bicarakan tentang bansos itu menyangkut 3 hal. Satu, bahwa bansos itu bukan bantuan dari pemerintah, tapi bantuan dari negara. Negara itu kalau penyelenggara sehari-harinya adalah pemerintah dan DPR. Berarti bansos itu bukan. Pemerintahan Presiden Joko Widodo akan membagikan bantuan langsung tunai totalnya Rp600.000 untuk warga penerima bantuan. Kita kembali usai jeda. Coblos nomor 3 menangkan rakyat. Nomor 3 menangkan rakyat. Coblos nomor 3 saatnya rakyat juara. Desa kota tua muda, mari coblos nomor 3. Menangkan bersama PDI Perjuangan. Coblos nomor 3 saatnya rakyat juara. Rakyat juara. Nomor 3 Indonesia juara. Wah, anaknya lebih aktif ya. Rahasianya apa? Pilih susunya yang tepat. Vidoran Smart 1 Plus. Karena 9 dari 10 ibu pilih Vidoran. Pilihan lebih sehat, gula lebih rendah. Vidoran Smart dari susu sapi Australia dan New Zealand. Dengan formula imun up tinggi DHA. Pilihan ibu cerdas. Dukung daya tahannya, aktif, cerdas, serta tumbuh optimal. Anak Vidoran siap jadi kuat dan cerdas. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Nippon Elastex 3-in-1 dengan teknologi Hydroflex, perlindungan lebih maksimal, gampang meresap ke pori-pori tembok, daya sebarnya luas.
pasti beres pakai Nippon Elastex. Punya keluarga alergi? Untung ada Alersil. Ayah alergi debu, Alersil. Si kakak alergi makanan, Alersil. Adik alergi bulu hewan, Alersil Kids. Dengan formula efektif cetirizin, cepat redakan alergi dan tanpa ngantuk. Alergi ya Alersil. Bentar ya. Buat aku ya, kalau aku menang PS5 dari Biskuat, aku bolehin main deh. Caranya? Gampang. Beli, scan, kirim fotonya. Menangin hadiah total miliaran. Ikutan yuk. Sí, vamos a equipar tesoros. Yo de aquí. Ah, mira. Tú de parte De norte. Samsung Galaxy S24 series. Pre-order now. Punya keluarga alergi? Untung ada Alersil. Ayah alergi debu, Alersil. Si kakak alergi makanan, Alersil. Adik alergi bulu hewan, Alersil Kids. Dengan formula efektif cetirizin, cepat redakan alergi dan tanpa ngantuk. Alergi ya Alersil. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Wah, anaknya lebih aktif ya. Rahasianya apa? Pilih susunya yang tepat. Fidoran Smart 1 Plus. Karena 9 dari 10 ibu pilih Fidoran. Pilihan lebih sehat, gula lebih rendah. Fidoran Smart dari susu sapi Australia dan New Zealand. Dengan formula imun up tinggi DHA. Pilihan ibu cerdas. Dukung daya tahannya, aktif, cerdas, serta tumbuh optimal. Anak Fidoran siap jadi kuat dan cerdas. Saudara, pemerintahan Presiden Joko Widodo di awal tahun ini kembali menggelontorkan berbagai bantuan sosial untuk warga. Presiden Jokowi telah menyalurkan bantuan beras 10 kg, sedangkan di bulan Februari besok BLT baru senilai Rp600.000 juga akan dicairkan. Presiden Joko Widodo kembali turun langsung membagikan bantuan sosial berupa beras 10 kg kepada masyarakat. Selasa siang, Jokowi membagikan bansos beras ke penerima manfaat di Bantul, Yogyakarta. Bansos beras 10 kg ini diberikan pada 22 juta warga. Bantuan beras ini akan disalurkan hingga bulan Juni 2024 mendatang. Bansos beras 10 kg bukan satu-satunya bansos yang akan dibagikan pemerintah di awal tahun 2024 ini. Pemerintah juga akan membagikan bantuan langsung tunai BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp200.000 per bulan. BLT baru ini akan diberikan pada 18,8 juta keluarga penerima manfaat. Pemerintah menganggarkan dana APBN sebesar Rp11,2 triliun untuk BLT terbaru ini. BLT ini akan diberikan selama 3 bulan atau hingga Maret mendatang. Rencananya BLT akan dicairkan untuk 3 bulan sekaligus pada bulan Februari nanti. Dengan demikian, penerima akan langsung menerima uang Rp600.000. Kemudian pemerintah juga telah memutuskan dengan program bantuan pangan, di mana bantuan pangan beras sampai bulan Juni sebesar 10 kg, dan bantuan langsung tunai dengan judul mitigasi resiko pangan untuk 3 bulan, dan itu akan dievaluasi 3 bulan lagi, dan 3 bulan pertama diberikan nanti sekitar bulan Februari yang besarnya Rp200.000 per bulan. Ini Pembagian bansos di masa kampanye pemilu mendapat sorotan dari pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Anies menyatakan bansos seharusnya diberikan sesuai kebutuhan rakyat, bukan disesuaikan dengan jadwal kebutuhan politik si pemberi. Bansos itu diberikan mengikuti kalender kebutuhan rakyat, bukan mengikuti kalender politik. Kapan rakyat membutuhkan, di situ diberi bansos. Ada jadwalnya, jadwalnya sesuai kebutuhan rakyat, bukan sesuai dengan jadwal kebutuhan politik yang mau memberi. Karena yang memberi itu negara.
yang nanti menyampaikan aparat pemerintah. Nah, jadi jangan kemudian ini dimanfaatkan. Rakyat kita cerdas kok. Dan saya yakin bansosnya diterima, tapi pilihannya perubahan. Untuk menghindari penyalahgunaan bansos, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengusulkan agar bansos sebaiknya dibagikan lewat lurah atau kades, bukan menteri atau pejabat politik lainnya. Cukup dibagikan kepada mereka yang tidak ikut dalam kepentingan politik. Kasihkan aja kepada para lurah, kades, kan cuma membagi aja. Karena itu bagian dari cara kita mengerem diri. Tapi saya paham betul, segala sesuatu yang seperti ini akan bisa disalahgunakan. Maka pengamat politik menilai pembagian bansos di masa pemilu bisa menimbulkan kecurigaan. Oleh karena itu, pembagiannya harus diawasi agar tidak dijadikan alat politik. Dalam konteks pemberiannya harus kita awasi agar jangan dijadikan sebagai bagian daripada kepentingan politik. Karena bansos ini kelihatannya bagi pengkritik Jokowi akan menguntungkan paslon yang lain dan merugikan paslon yang lainnya. Dan dalam konteks itu pula bahwa sejatinya bansos diberikan kepada masyarakat untuk membantu mereka yang miskin. Tetapi di saat yang sama jangan digunakan sebagai alat politik. Itu yang harus kita awasi. Selain bantuan beras 10 kg dan BLT mitigasi risiko pangan, pemerintah juga akan melanjutkan berbagai bansos lainnya, seperti bansos program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, dan bansos-bansos lainnya. Tim Liputan, Kompas TV. Kita ulas kebijakan bansos Presiden Jokowi di awal tahun 2024 bersama editor Kontan, Sandi Baskoro. Mas Sandi, selamat petang. Tolong di-unmute, Mas Andi. Masih termute nampaknya. Kita sambil sapa pengamat politik Ujang Komarudin. Kang Ujang, selamat petang. Ya, selamat petang, Mbak Livi. Oke, juga ada perwakilan dari pemerintah dari kantor staf kepresidenan, Pak Abraham Wirotomo. Pak Abraham, selamat petang. Selamat petang, Mbak Livi. Selamat petang, Pak Ujang, Pak Sandi. Baik, saya ke Pak Abraham dulu ya. Pak Abraham. Mas Sandi. Rekor bansos terbesar sepanjang masa Perlinsos ini ada di tahun politik. Ini satu kebetulan atau memang sudah diperhitungkan? Ini kan perencanaannya sudah lama, Mbak. Sejak tahun 2023, di mana bansos terkait dengan bantuan pangan maupun BLT mitigasi risiko pangan, itu semuanya adalah berkaitan dengan permasalahan krisis pangan dunia, Mbak Livi. Jadi kita bisa melihat bahwa seluruh negara termasuk Indonesia sedang mengalami yang namanya perubahan iklim, di mana suhu di Indonesia meningkat cukup signifikan. Akibatnya apa, Mbak? Akibatnya ada gangguan produktivitas pangan di dunia, bukan hanya di Indonesia. Lalu masyarakat yang paling rentan, yakni masyarakat miskin, terkena dampak kenaikan harga tersebut. Oleh karena itu sejak tahun 2023, pemerintah sudah menjalankan program ini dan akan terus melaksanakan sampai pemerintah melihat bahwa dari evaluasi yang ada terkait dengan pasokan pangan, terkait dengan harga pangan, sudah mencukupi terutama bagi kelompok rentan, Mbak. Pak Abraham, yang jadi pertanyaan kenapa Perlinsos di tahun ini lebih tinggi dibanding saat pandemi COVID-19 di 2020 sampai 2022? Kenaikan anggaran untuk perlindungan sosial tentu disesuaikan dengan kebutuhan dan target dari pemerintah. Pemerintah harapannya bisa terus menurunkan angka kemiskinan, Mbak Livi. Jadi sebagai catatan, ketika angka kemiskinan ekstrim di tahun 2013 itu 6,3% dan saat ini 1,1%, target dari pemerintah di tahun 2024 adalah 0%. Lalu target angka kemiskinan yang saat ini 9,5%, kita mengharapkan bisa turun di tahun 2024. Dari target-target tersebut, pemerintah menyusun rencana ini sejak 2023 ya, Mbak. Ini bukan sesuatu yang mendadak. Anggaran triliunan nggak mungkin diputuskan secara mendadak. Sudah melalui Bappenas, Kemenkyu, lalu juga RDP dengan DPR. Jadi ketika semuanya sudah memutuskan, maka pemerintah menjalankan program tersebut, Mbak.
Pak Abraham, sebelum saya ke narasumber lain, saya mengutip pernyataan dari salah satu capres, Pak Anies, yang menyatakan penyaluran bansos itu sesuai kebutuhan masyarakat, bukan sesuai kebutuhan politik. Karena kebetulan momentumnya tuh di era politik, di tahun politik, apalagi bertepatan dengan momen pencoblosan. Apa respon Istana soal itu? Ya, saya ulang ya Mbak, semoga Mbak juga mendengar bahwa Indonesia dan seluruh dunia sedang mengalami permasalahan terkait krisis pangan, krisis pangan global. Sehingga yang menjadi masalah yang sekarang dirasakan oleh masyarakat adalah kenaikan harga pangan, Mbak. Oleh karena itu, problem statement yang diupayakan ditangani oleh pemerintah adalah bagaimana meringankan beban masyarakat. Produktivitas pangannya kita tingkatkan, tapi Mbak kan tahu nanam padi tidak bisa dalam sehari 2 hari langsung ada padinya. Tapi masyarakat bebannya itu sudah ada sekarang. Oleh karena ini, sosial ini diharapkan bisa meringankan beban masyarakat. Jadi seperti itu, Mbak. Oke, artinya nggak ada urusannya dengan politik. Ini murni memang uang negara disalurkan untuk masyarakat, begitu ya? Rencananya teknokratik, Mbak. Oke, saya ke narasumber saya lainnya dari Kang Ujang. Kang Ujang, momentum yang tadi saya sempat tanyakan ke Pak Abraham soal kemudian ini bertepatan dengan tahun politik, kemudian diseret-seret ke isu politik, kemudian bagaimana Anda melihat itu? Ya sebenarnya kan bansos bukan pertama ini ya. Zaman Pak SBY itu juga ada gitu. Lalu zaman Pak Jokowi periode pertama juga ada. Saat ini memang apa yang menjadi persoalan adalah ketika misalkan dulu penyepakat bansos ya, artinya DPR gitu, yang dulu sama-sama berkoalisi dengan Jokowi kan sudah berpisah, ada di kubu 01 dan 03 begitu. Maka disitulah sebenarnya ada kritikan-kritikan dari lawan politik Pak Jokowi ya terkait dengan bansos. Ya sejatinya kenapa misalkan dulu ya kita kritisi juga semuanya gitu, bahwa Nasdem misalkan lalu PKB yang di 01 kenapa dulu diam saja ketika masih bersama Jokowi 2019 gitu. Lalu PDIP juga sama, ketika 2019 ketika masih sama Jokowi juga diam saja. Tapi sekarang ketika di tahun politik, ketika berbeda pandangan politik dengan Jokowi, lalu mengkritisinya, lalu juga ingin menyetopnya. Ini kan sebuah menurut saya sesuatu yang tidak adil juga. Ya memang kalau saya amati ya, menjelang pemilu gitu di tahun politik, termasuk ketika pilkada itu, kepala daerah itu ya menaikkan dana bansosnya dan menggunakan dana bansosnya ya untuk tanda petik ya untuk kepentingan politik gitu. Disadari atau tidak, disukai atau tidak, publik akan melihatnya seperti itu. Oleh karena itu sudah saya tekankan tadi juga di tayangan Kompas TV di video saya, bahwa ya yang paling penting mengawasinya dengan secara seksama itu, karena kan tidak mungkin dicabut kembali, tidak mungkin juga ditarik kembali, walaupun banyak kritikan dari katakanlah lawan politik dari Pak Jokowi, karena saya katakan ini menguntungkan. Baik, saya ke Mas Andi. Mas Andi, catatan apa yang Kontan punya soal penyaluran bansos ini? Mas Andi, suara Anda nampaknya bermasalah. Sudah di-unmute? Tolong dicabut earphone-nya. Baik. Sudah terdengar Mas Andi, dilanjutkan. Ya Mbak. Baik, dilanjut Mas Andi. Ya Mbak Livi. Mas Andi, catatan Kontan soal penyaluran bansos? Baik, kita sambil perbaiki sambungan suara dengan Sandi dari Kontan. Saya kembali ke Kang Ujang. Artinya gini, memastikan penyaluran bansos ini tidak digunakan untuk kepentingan politik tertentu. Seperti yang tadi sempat Anda sampaikan, apa yang kemudian harus dilakukan? Ya, kita ini kan punya mekanisme ya. Ada mekanisme gitu, misalkan bagaimana tidak disalahgunakan, karena ada mekanisme pengawasan, baik dari BPK, BPKP, dari kepolisian gitu. Bahkan kita pun semua rakyat Indonesia bisa mengawasi, misalkan dari Ormas, ya kan, dari kita masyarakat, ya kita awasi bersama lah, agar memang kecurigaan publik, kecurigaan masyarakat, atau katakanlah
katakanlah lawan politik Jokowi itu tidak berdasar. Kita agar sama-sama enak menjalankan pemerintahan. Jadi Kang Ujang, apapun perbedaannya. Oke. Ya, Saya jeda sejenak untuk memandang azan maghrib wilayah Jakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Kita kembali diskusikan mengenai penyaluran bansos yang bertepatan dengan momentum pemilu, masih bersama dengan Pak Abraham dari KSP, ada Pak Ujang, juga kita akan coba kembali hubungi Sandi dari Kontan. Mas Sandi, sudah terhubung? Baik, saya sambil konfirmasi ke Pak Abraham. Pak Abraham, menjawab soal dugaan momentum yang tadi sempat Anda katakan, ini persiapannya jangka panjang, tidak ada kaitannya dengan pemilu, tapi bagaimana kemudian memastikan tidak ada kekhawatiran seperti bansos yang kemudian digunakan untuk agenda politik? Ya, Mbak. Ibarat katakan tak ada gading yang tak retak. Tentu dalam proses penyaluran bansos ini ada kekurangan atau ada kelemahan dari pemerintah. Nah, salah satu cara untuk meminimalisir tersebut adalah dengan cara pengawasan yang berlapis. Jadi tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Ujang, itu ada pengawasan dari KPK, diaudit BPK, diawasi DPR, diawasi TNP2K, KSP, Kemenko PMK. Jadi banyak pihak dan banyak mata yang mengawasi terkait dengan penyaluran bantuan sosial ini. Ketika ada penyelewengan, kami temukan penyelewengan seperti ada oknum yang ngaku-ngaku bisa mengubah data penerima bansos. Setelah kami cek, ternyata enggak, hanya omong kosong dari oknum. Lalu ada
oknum juga melakukan maladministrasi dalam pencatatan. Itu juga sudah kita tindak, Mbak. Jadi prinsipnya pengawasan itu sudah berjalan, lalu kita upayakan agar penyaluran itu tepat waktu dan tepat sasaran, Mbak. Artinya kuncinya penyaluran tepat waktu, tepat sasaran, juga pengawasan. Tidak hanya dari pemerintah, juga Bawaslu, tapi juga dari masyarakat. Terima kasih Pak Abraham, terima kasih Kang Ujang. Tadi Mas Andi mohon maaf kita tidak bisa berpartisipasi pada petang hari ini. Saudara, usai jeda di Sapa Indonesia Malam, kedekatan antara Jokowi dan Prabowo Subianto di Magelang kemarin jadi sorotan. Kita kembali usai jeda. Pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le mineral. Bentar ya. Buat aku ya, kalau aku menang PS5 dari Biskuat, aku bolehin main deh. Caranya? Gampang. Beli, scan, kirim fotonya. Menangin hadiah total miliaran. Ikutan yuk. So what is the next big thing? Well, Galaxy believes the next big thing is you. Me? Yes, look at you. You're open to experiment. You open your heart. Play this weekend. And with the power of Galaxy AI, you'll open even more possibilities and open your imagination. We're putting all that power in your hands. The next big thing is you. Samsung Galaxy S24 series. Pre-order now. Punya keluarga alergi? Untung ada Alersil. Ayah alergi debu, Alersil. Si kakak alergi makanan, Alersil. Adik alergi bulu hewan, Alersil Kids. Dengan formula efektif cetirizin, cepat redakan alergi dan tanpa ngantuk. Alergi ya Alersil. Coblos nomor 3, menangkan rakyat. Nomor 3 menangkan rakyat. Coblos nomor 3, saatnya rakyat juara. Desa kota tua muda, mari coblos nomor 3. Yuk menangkan bersama PDI Perjuangan. Coblos nomor 3, saatnya rakyat juara. Rakyat juara. Nomor 3, Indonesia juara. Untuk mereka yang bangun lebih pagi, agar bisa mendengarkan lebih awal, untuk mendengar lebih banyak hal, membaginya tepat waktu, agar lebih banyak yang mendengar, lebih banyak yang melihat. Dari generasi ke generasi, dengan lebih pasti. Terima kasih Ibu, selalu dukung tumbuh tinggi, tumbuh optimal. Berikan nutrisi dan perhatian terbaik bagi si kecil. Enak. Pediasure dipercaya lebih dari 25 tahun. Kecap sedap kedelai hitam spesial 200 ml turun harga jadi 8.500. Ada kembaliannya, lebih ekonomis. Kecap sedap kedelai hitam spesial 200 ml turun harga jadi 8.500. Cukup untuk masak seminggu. Vidoran Smart 1 Plus, karena 9 dari 10 ibu pilih Vidoran. Pilihan lebih sehat, rendah gula, formula imun up, tinggi DHA. Dukung daya tahannya, aktif, cerdas, tumbuh optimal. Anak Vidoran siap jadi kuat dan cerdas. Ma, minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Ledakan terjadi di Rumah Sakit Semen Padang, Kota Padang, Sumatera Barat, Selasa sore.
Inilah kondisi ruang tunggu di sekitar Poliklinik Rumah Sakit Semen Padang usai terjadi ledakan sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Atap poliklinik dan ruang tunggu jebol, kaca-kaca pun pecah. Sejumlah orang dalam gedung panik dan berusaha menyelamatkan diri. Hujan deras disertai angin kencang membuat pohon setinggi 5 meter tumbang dan menimpa angkutan kota di Jalan Cakung Barat, Cakung, Jakarta Timur. Akibatnya, angkot mengalami rusak pada bagian atas dan kaca depan. Petugas gabungan Pol PP, PPSU, dan pemadam kebakaran memotong dahan pohon menggunakan gergaji mesin agar angkot dapat segera dipindahkan. Polres Metro Jakarta Timur menangkap 4 pelaku tawuran di Pasar Rebo, Jakarta Timur, dan masih memburu 1 orang yang diduga otak di balik tawuran. Kapolres menyebut para pelaku masih pelajar dan sebagian sudah putus sekolah. Sejumlah senjata tajam dan barang bukti lain pun telah disita polisi. Korban yang terluka parah masih dirawat di RS Sukamto. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Beneko. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Beneko. Kedekatan antara Presiden Jokowi dan calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dinilai semakin terlihat. Kemarin, keduanya makan bakso bersama saat berada di Magelang, Jawa Tengah. Jokowi mengakui saat makan bersama Prabowo membahas banyak hal, termasuk soal politik nasional. Ini tadi urusan makan bakso. Tanya mengenai bakso aja. Makan-makan kan enak. Ya banyak, berbicara masalah ekonomi global, geopolitik global, termasuk juga ekonomi nasional, politik nasional, saya kira lama banget sih. Ditanya soal makan bakso antara Jokowi dan Prabowo, calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyinggung soal orientasi kekuasaan. Anies menyebut saat ini fokus perubahan, bukan orientasi kekuasaan. Kami sekarang ini konsentrasinya adalah menjangkau masyarakat, menyampaikan rencana, menyampaikan pesan harapan, karena itulah yang kami ingin kerjakan. Jadi kalau diperhatikan, fokus kita adalah perubahan. Dan bagi masyarakat juga silakan perhatikan mana yang fokusnya pada perubahan untuk rakyat kebanyakan, mana yang sekedar membicarakan kekuasaan. Soal makan bareng Jokowi dan Prabowo, cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mengaku tak tahu. Gibran menyatakan sedang berkeliling ke daerah lain. Kapan itu? Kemarin. Ya, saya nggak tahu. Nggak tahu. Ya kan kita muter terus, ya? Nggak tahu. Ya tanya yang makan berdua lah. Saya kan nggak diajak. Apakah itu ada makna karena dukungan dari Pak Jokowi? Nggak tahu. Tanya yang bersangkutan lah ya. Kan kita muter terus, kita kan nggak sempet tahu apa siapa makan sama siapa ketemu sama siapa. Sementara itu, calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyatakan makan bareng Jokowi Prabowo menjadi simbol meyakinkan dukungan Jokowi. Ya, saya kira itu simbol yang makin meyakinkan dukungan Pak Jokowi kemana. Dan buat kami makin bagus, apalagi kalau ada statement terbuka, sehingga nanti tidak ada interpretasi lain dan kami sangat menghormati itu. Pihak istana menampik kegiatan Presiden di daerah dikaitkan dengan tujuan politis. Koordinator Staf Sus Presiden Ari Dwi Payana menyebut kunjungan Presiden untuk mengecek program pemerintah. Kegiatan beliau tentu terkait dengan pengecekan harga ya, bahan-bahan pokok, dan kemudian juga beberapa kegiatan terkait dengan bansos, bantuan sosial yang memang dilakukan Presiden di beberapa daerah, dan sekarang adalah di Yogyakarta. Ada juga soal program BPJS.
cadangan pangan ya, ada Bulog dan Badan Pangan. Jadi lebih pada hal itu, termasuk juga mengecek mengenai keberadaan pangan di setiap daerah. Jadi yang diajak tentu berkaitan dengan itu. Bukan karena status kepartaian? Enggak ada status kepartaian. Ada pertanyaan. Netralitas Jokowi juga sempat dipertanyakan saat menyatakan Presiden dan Menteri boleh berkampanye. Namun sampai saat ini, Jokowi belum mendeklarasikan secara terbuka kemana arah dukungannya. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, apa makna kedekatan antara Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto? Kita akan bahas bersama juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Wihadi Wianto, dan pengamat politik Sukidi. Pak Wihadi, Pak Sukidi, selamat petang. Selamat petang. Saya ke Pak Wihadi dulu. Jadi kemarin makan bakso bahas apa aja, Pak Wihadi? Ya kan sudah jelas kemarin itu Pak Jokowi mengatakan makan bakso, ngomong apa dan macam. Dan saya kira Pak Prabowo juga kan makan bakso, ya kan? Jadi saya kira dibahas-bahas kan lebih, saya itu kan acaranya setelah dari Akmil, tentunya kan dalam kapasitas untuk pembahasan presiden dan seorang menteri gitu kan ya. Jadi saya kira pembahasan ini ya tentunya terhadap masalah politik nasional juga tentunya ada ya kan pembahasan itu. Saya kira itu adalah seorang presiden dan seorang menterinya yang sehabis acara di Akmil. Saya kira ini menunjukkan kedekatan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo tentunya setelah acara masih menyempatkan bakso. Pak Wihadi, tapi kan di acara makan bakso bersama itu juga ada beberapa selebgram, artis yang juga ikut memviralkan. Artinya ini memang betul hanya pertemuan antara presiden dan juga menterinya, atau kan memang ini ada agenda politik yang juga ikut ditumpangi di antaranya? Pada saat acara di Akmil itu juga selebgram itu kan juga ikut serta di ada dalam acara itu, dan saya kira itu kan beserta rombongan semuanya di situ. Jadi saya kira rombongan ini bersama-sama dengan Pak Jokowi dan dengan Pak Prabowo, tentunya dengan Pak Jokowi juga pada saat itu kemarin, dan tentunya setelah itu makan bakso sama-sama gitu. Oke, saya ke Pak baik Pak Wihadi. Saya izin potong ya, saya ke Pak Sukidi. Pak Sukidi, kalau kata Pak Anies, salah satu pernyataannya gini, Pak Ganjar, ya sudah deklarasikan saja terang-terangan, sudah kelihatan arah dukungannya kemana. Anda juga menafsirkan hal yang sama? Ini adalah bentuk keberpihakan Presiden kepada Prabowo dan Gibran, dan keberpihakan itulah yang mengingatkan saya pada pidato Bung Hatta pada tahun 1928 di Belanda. Di penghujung pidatonya, Bung Hatta menekankan bahwa hanya ada satu tanah yang disebut tanah airku. Ia berkembang bersama usaha, dan usaha itu adalah usahaku. Terinspirasi dari pidato Bung Hatta, saya sebagai warga negara menitipkan satu harapan kepada Presiden bahwa hanya ada satu keberpihakan yang disebut keberpihakan Presiden, dan keberpihakan itu semata-mata diperuntukkan untuk tanah air tercinta. Oke. Tapi bisa nggak diartikan ini sebagai bentuk aksi politik dari seorang Jokowi? Karena kemarin kegiatan peresmian pesawat bersama Pak Prabowo bicara soal presiden boleh memihak. Sekarang makan bareng bersama Pak Prabowo juga. Anda juga bisa melihat ini sebagai satu dukungan secara tidak langsung dari seorang Jokowi atau gimana? Ini adalah keberpihakan politik Presiden kepada Prabowo dan Gibran, dan keberpihakan itu tidak dibenarkan dari dua aspek. Dari aspek tata penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari nepotisme, maka keberpihakan politik ini adalah pelanggaran terhadap ikhtiar bersama untuk mewujudkan pemerintahan yang terbebas dari nepotisme. Dari aspek moral dan etika, keberpihakan politik Presiden kepada Prabowo dan Gibran ini adalah bentuk pelanggaran terhadap kepantasan publik. Kepantasan publik ini adalah etika yang mestinya dijunjung tinggi oleh Presiden untuk memberikan teladan dalam penyelenggaraan negara yang bersih dan baik. Baik, ini saya lempar ke Pak Wihadi. Pak Wihadi, bagaimana kemudian menjawab terjemahan pertemuan seperti yang tadi Pak Sukidi sampaikan, bahwa memang ya nggak mungkin juga dibilang ini nggak ada kaitannya dengan politik?
Saya kira keberpihakan itu ada. Kalau memang itu ada keberpihakan, saya kira apa yang dikatakan oleh Pak Sukidi itu dasarnya dari mana? Kalau undang-undang pemilu kan jelas di situ bahwa presiden boleh berpolitik, boleh melakukan dukungan, dan saya kira yang di mana yang mesti harus disalahkan undang-undangnya sudah tidak ada melanggaran. Dan kita lihat saja, ya kan, di Amerika itu waktu Hillary mencalonkan diri, itu Obama kampanye terhadap Hillary, mendukung Hillary pada saat itu. Ya, jadi saya kira ini yang dikait-kaitkan dengan di mananya undang-undang, di mananya yang tidak membolehkan, gitu kan. Jadi saya kira pertemuan ini kan pertemuan yang saya katakan tadi dari awal, pertemuan ini kan setelah acara di Akmil. Ya kan? Nah, kalau ini dikait-kaitkan pertemuan ini adalah dukungan kepada Pak Jokowi, kepada Pak Prabowo, dan berkali-kali memang ada acara antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo, saya kira itu sesuatu hal yang memang masyarakat yang bisa menilai bagaimana kedekatan daripada Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Itu kan kedekatan dalam arti bahwa seorang presiden dengan seorang menterinya, dan makan siang ini kan, makan bakso ini kan tidak hanya sekali saja dilakukan, maksudnya momen ini tidak hanya sekali saja, beberapa kali sudah dilakukan oleh Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, datang ke Istana Bogor juga makan siang bersama-sama, dan ini juga dilakukan juga oleh menteri-menteri yang lain oleh Pak Jokowi, gitu kan. Jadi saya kira ini adalah sesuatu hal yang memang Pak Jokowi ini kan bisa saja bertemu dengan ketua partai, dengan menterinya, dan momen ini dilakukan, gitu kan. Tapi kalau sudah dikatakan bahwa ini menjadi suatu dukungan, itu rakyat yang menilai lah dukungan itu memang itu apakah memang suatu dukungan yang memang rakyat sudah menilai bahwa Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo. Tapi kalau dalam undang-undangnya itu tidak ada yang melanggar bahwa seorang presiden itu tidak boleh mendukung, karena presiden itu maju kalau sebagai incumbent, dia maju sebagai presiden juga. Presiden mengundang calon presiden kemudian. Artinya dia juga mencalonkan sebagai incumbent, kan sama aja gitu. Ini kalau ini kan momennya sebenarnya kecil gitu kan. Kalau presiden memberikan pertemuan terus kemudian diacarakan dukungan, saya kira lebih kepada permasalahan-permasalahan yang mungkin sehari-hari sebelum ada pilpres juga Pak Jokowi dan Pak Prabowo sudah sering bertemu dan makan siang sama-sama. Baik, terima kasih sudah bergabung Pak Wihadi, terima kasih juga Pak Sukidi sudah bergabung. Tinggal bagaimana masyarakat menerjemahkan arti pertemuan dengan makan bakso bersama antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo meskipun tidak ada deklarasi secara langsung. Saudara mahasiswa ITB berunjuk rasa di gedung Rektorat Kampus karena ITB menyediakan cicilan uang kuliah tunggal atau UKT lewat perusahaan pinjaman online Dana Cita. Kita kembali usai jeda, rekan saya Friska Clarissa kembali untuk Anda. Baru Nippon Paint Weatherboard Max. Kini lebih tangguh dengan Quartz Technology. Menolak kotoran. Tahan efflorescence. 2 kali tahan sinar ultraviolet. Tahan jamur dan lumut. Ketahanan warna luar biasa. Baru Nippon Paint Weatherboard Max. Strongest, toughest, hardest. Jalani hari dengan nikmatnya Nissin Crispy Crackers. Rasa kejunya paling fresh. Nissin Crispy Crackers. Satu rasa terjuta cerita. Coblos nomor 3 menangkan rakyat. Nomor 3 menangkan rakyat. Coblos nomor 3 saatnya rakyat juara. Desa kota tua muda mari coblos nomor 3. Menangkan bersama PDI Perjuangan. Coblos nomor 3 saatnya rakyat juara. Rakyat juara. Nomor 3 Indonesia juara. Wah, anaknya lebih aktif ya. Rahasianya apa? Pilih susunya yang tepat. Vidoran Smart 1 Plus. Karena 9 dari 10 ibu pilih Vidoran. Pilihan lebih sehat, gula lebih rendah. Vidoran Smart dari susu sapi Australia dan New Zealand. Dengan formula imun up tinggi DHA. Pilihan ibu cerdas. Dukung daya tahannya, aktif, cerdas. Serta tumbuh optimal. Anak Vidoran siap jadi kuat dan cerdas.
Buat gue, cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Hitam kecapnya pekat, ngeber di mulut, lumer di lidah. Lebih kental, lebih wangi, sedap. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wings Food. Sumrenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Sumrenagen. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Sí, ¿vos de qué parte sos? Yo de aquí. Ah, mira. Yo de parte de aquí. Del norte. Samsung Galaxy S24 series. Pre-order now. Wah, anaknya lebih aktif ya. Rahasianya apa? Pilih susunya yang tepat. Fidoran Smart 1 Plus. Karena 9 dari 10 ibu pilih Fidoran. Pilihan lebih sehat, gula lebih rendah. Fidoran Smart dari susu sapi Australia dan New Zealand. Dengan formula imun up tinggi DHA. Pilihan ibu cerdas. Dukung daya tahannya, aktif, cerdas, serta tumbuh optimal. Anak Fidoran siap jadi kuat dan cerdas. Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Mahasiswa ITB berunjuk rasa di gedung Rektorat kampus karena menyediakan cicilan uang kuliah tunggal atau UKT melalui perusahaan pinjaman online Danacita. Mahasiswa menolak skema pembayaran UKT melalui pinjol dengan bunga pinjaman. Mahasiswa mengkritik karena bunga pinjaman yang dianggap memberatkan meskipun dengan skema cicilan. Mahasiswa berharap ITB dapat mengubah skema pembayaran uang kuliah tunggal dengan skema lain. Berupa pinjaman online yang dirasa memberatkan kepada teman-teman mahasiswa. Mereka diberikan pinjaman 12,5 juta untuk kemudian dapat membayarkan pada rentang waktu 12 bulan. Itu sebesar 15,5 juta rupiah Bapak Ibu sekalian. Yang mana itu berkisar pada kisaran 20%. Ini sangat memberatkan, kami telah mengusahakan ragam advokasi lainnya, namun Bapak Ibu Rektor masih belum mendengar maka dari itu. Perusahaan pinjaman online yang bekerja sama dengan ITB adalah Danacita yang telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dari laman Danacita, perusahaan pinjol ini mengklaim telah bermitra dengan beberapa kampus seperti BSI, Universitas Tarumanagara, Universitas Ciputra, termasuk Institut Teknologi Bandung atau ITB. Mahasiswa menyebut untuk UKT sebesar 12,5 juta rupiah misalnya akan dicicil selama 12 bulan dengan bunga 21% per tahun atau 1,75% per bulan. Nilai bunga ini juga dimuat di laman Danacita dengan nilai 0% hingga 1,75% per bulan. Selain bunga, peminjam juga dikenakan biaya persetujuan 3% atau minimal Rp100.000 dari setiap pinjaman yang disetujui. Kami kutip dari laman kompas.com, Kepala Biro Humas dan Komunikasi ITB, Naomi Haswanto menyebut ITB memberikan opsi sebanyak-banyaknya untuk pembayaran UKT bagi mahasiswa. Hal ini dilakukan agar mahasiswa bisa mengisi formulir rencana studi. Kampus ITB menawarkan pinjaman online atau pinjol untuk pembayaran uang kuliah tunggal mahasiswa. Meski perusahaan pinjolnya berizin resmi di OJK, apakah benar skema pembayaran UKT pinjol akan menjerat mahasiswa ke depannya? Kami bahas bersama staf sus sekaligus alumni ITB, Mili Mambrasar, bergabung juga Cecep Darmawan, pakar pendidikan. Selamat malam, Bung Billy. Selamat malam juga, Pak Cecep. Selamat malam, Mbak.
Saya ke Bung Billy dulu selaku staf sus Presiden. Bung Billy, sebagai juga alumni ITB, apa dari penjelasan kampus ini terkait dengan praktik pinjol dalam sistem pembayaran UKT dan apakah ini jadi opsi yang baik sementara ada banyak pertentangan dari mahasiswa? Sebenarnya pertentangan dari mahasiswa ini mereka lakukan berdasarkan undang-undang, dan saya berada di pihak sebagai juga alumni ITB yang against atau bertentangan dengan ide ini. Kenapa? Kalau kita melihat di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang perguruan tinggi, di pasal 76, di ayat 1 itu mengatakan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan perguruan tinggi wajib untuk menanggung dan memenuhi hak-hak mahasiswa tersebut. Dan dalam kasus di mana mahasiswa tidak dapat memenuhi kewajibannya, dalam kasus di mana mahasiswa tidak bisa memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang ditulis di pasal 76 ayat 1 tersebut, maka opsi yang diberikan itu adalah satu, pasal A itu beasiswa kepada yang berprestasi, dan kita sudah lihat program Pak Jokowi ada Kartu Indonesia Pintar, ada beasiswa afirmasi, LPDP, dan yang lain-lain. Pasal B adalah bantuan untuk membebaskan biaya pendidikan, dan pasal C, benar ada pinjaman di pasal C itu, di undang-undang yang sama. Pinjaman dana tanpa bunga, satu, tanpa bunga. Yang kedua, wajib dilunasi setelah lulus atau memperoleh pekerjaan. Berarti pinjol, jadi kita kategorikan pinjol yang diberikan kepada mahasiswa ITB ini semuanya against undang-undang. Karena udah ada bunga, udah ada biaya platform, mereka harus bayar di antara 2 sampai 6 bulan, 4 sampai 12 bulan ke depan, itu sesuai dengan terms and condition yang mereka berikan. Jadi jelas sekali ini sudah tidak sesuai dengan undang-undang yang ada. Oke, saya ke Pak Cecep. Sampai ada opsi ini, tadi Bung Billy sudah menjelaskan bahwa ini tidak ada di undang-undang, melawan undang-undang. Tapi sampai opsi dikeluarkan pihak kampus, apa yang harus dikritisi dan bagaimana solusinya? Karena kalau dari Kabiro Humas Komunikasi ITB bilang bahwa ada sekitar 1.800 mahasiswa yang mengajukan keringanan UKT, tapi solusi yang diberikan seperti ini. Ya, jadi Mbak Priska, ini satu kenyataan ya hari ini bahwa pendidikan hari ini semakin mahal. Jadi apa yang diutarakan oleh Bang Billy tadi itu benar. Ya, selain juga melanggar pasal-pasal di Undang-Undang Dikti ya, khususnya coba dilihat di pasal 3 misalnya ya, Undang-Undang Dikti itu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 bahwa pendidikan tinggi itu berasaskan keterjangkauan. Keterjangkauan itu ya di dalam penjelasan dinyatakan bahwa pendidikan tinggi diselenggarakan dengan biaya pendidikan yang ditanggung oleh mahasiswa sesuai dengan kemampuan ekonominya. Jadi jelas manakala pendidikan itu makin mahal bertentangan tuh dengan pasal itu. Belum lagi kalau kita bicara di pasal 6-nya yaitu berkaitan dengan kalau tadi aja sekarang prinsip ya di dalam pasal 6 itu salah satunya keberpihakan pada kelompok masyarakat kurang mampu secara ekonomi. Nah, jadi tadi Pak Billy juga bicara ya di pasal lain, tapi saya kira ini memang ini harus dibaca bahwa tadi ya pendidikan kita semakin mahal. Kedua, soal keberpihakan. Harusnya kan kita lihat misalnya begini Mbak Priska ya, sudah yang masuk jadi mahasiswa itu sedikit. Kalau dilihat dari angka partisipasi kasar ya, anak-anak SMA kita itu yang masuk ke perguruan tinggi itu hanya 31%. Artinya 69% lebih anak-anak kita tiap tahun tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Bayangkan kalau itu semakin mahal ya, semakin sedikit ya akses anak-anak kita, generasi muda kita nanti masuk perguruan tinggi. Belum lagi ini kena yang disebut dengan istilah saya itu ya, perguruan tinggi sekarang itu kena virus McDonaldisasi. Yaitu ya bagaimana ini liberalisasi sedang menggejala ya di perguruan tinggi kita. Kalau hanya sekedar pinjam online ya atau pinjol ini sebenarnya tidak usah difasilitasi oleh kampus, mahasiswa sendiri bisa mengakses. Yang bedanya bahwa ini dananya langsung masuk ke kampus, tapi skemanya tetap ada termin tertentu ya, artinya seperti pinjaman online begitu ya Pak Cecep ya? Betul. Padahal ya pemerintah sendiri sebetulnya sudah mengeluarkan Permendikbud ya nomor 25 tahun 2020 bahwa mahasiswa itu sebetulnya dapat mengajukan misalnya pembebasan sementara UKT ya, kemudian pengurangan UKT, perubahan kelompok UKT, pembayaran UKT secara mengangsur. Harusnya itu dilaksanakan dengan baik. Ini menurut saya kurang berfungsinya pengawasan ya dari Kemendikbud terhadap berbagai perguruan tinggi. Jadi akhirnya penetapan UKT itu seakan-akan ya
perguruan tinggi punya otonomi gitu. Padahal kan harusnya dilihat tadi dari sisi kemampuan. Saya khawatir ini kalau begini terus ya, saya khawatir anak-anak bangsa kita kesulitan mengakses pendidikan tinggi kita gitu. Terakhir saya ke Bung Billy, jadi solusi dalam jangka pendek apa? Karena kalau dari sisi kampus pasti ini sudah ada kerjasama dengan penyedia pinjaman, itu satu hal. Di sisi lain Pak Jokowi baru saja bilang beberapa waktu lalu bahwa miris kok ternyata tingkat S2, S3-nya sedikit sekali, 0, lulusan di Indonesia. Sementara ini S1 saja sudah mahal. Nah, apa yang jadi solusi jangka pendek ya, Bung Billy, dari dua hal tadi? Pertama, sebagai alumni ITB, saya ingin menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh alma mater saya ini cukup cukup memalukan dan menyedihkan ya. Jadi banyak cara-cara lain. Kita lihat bahwa perguruan tinggi negeri itu ada statusnya, ada PTBH yang dimiliki oleh ITB. Sekarang kan PTBH, status PTNBH, status tertinggi. Di bawah PTNBH itu ada PTNBLU atau Badan Layanan Umum, di bawah PTNBLU, Badan Layanan Umum itu PTN Satker. Nah, PTNBH ini diberikan keleluasan penuh untuk melakukan 1001 cara untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pendidikannya sebagai sebuah badan hukum yang dapat melakukan usaha-usaha komersialisasi. Saya waktu kuliah di ITB, Mbak, saya itu mengalami banyak sekali kesulitan untuk bayar SPP. Saya nunggak, tetapi tidak pernah sekalipun ada opsi pinjaman online yang berbunga yang kemudian memberatkan kehidupan saya. Saya mengajukan penunggakan saat itu dan diterima oleh ITB. Kemudian saya bekerja di luar kampus untuk memenuhi SPP tersebut. Dan kemudian ada beberapa opsi beasiswa. Ada banyak cara yang bisa dilakukan ITB sebagai PTNBH. Satu, seperti yang dilakukan oleh kampus-kampus di Amerika Serikat, mereka kemudian membuat badan-badan usaha di luar dari kampus yang profit keuntungannya itu dikumpulkan di rekening, satu rekening, dan rekening itu dipakai untuk membayarkan beasiswa mahasiswanya. Kebetulan saya kemarin S2 di Harvard itu hampir 70% mahasiswanya itu mendapat beasiswa kuliah di sana. Dan kenapa Harvard bisa membiayai mahasiswanya kuliah dengan beasiswa? Karena mereka memiliki dana abadi yang mereka kumpulkan dan mereka pakai untuk membiayai mahasiswa. Saya memberikan apresiasi kepada dana abadi ITB yang sudah terkumpul dengan baik. Apresiasi buat Ibu Yani Panigoro, Pak Komang dan para pengurus, dan saya harap dana abadi ini bisa terus bergulir lebih tinggi lagi untuk membantu anak-anak ITB yang susah gitu. Dan yang kedua satu yang paling penting, Mbak, pemerintah harus juga mengambil peran di sini dengan mengeluarkan student loan yang digaranti oleh pemerintah yang nanti dibayarkan mahasiswa setelah mereka bekerja. Jadi pemerintah pun nggak bisa diam, dia harus ikut ambil peran. Andil ya. Baik, ini yang harus jadi perhatian serius agar semua anak bangsa punya akses untuk mendapatkan pendidikan, apalagi pendidikan tinggi yang digarisbawahi oleh pemerintah selama ini. Terima kasih Bung Billy Mambrasar, staf khusus Presiden yang juga alumni ITB. Terima kasih juga Pak Cecep Darmawan, pakar pendidikan, telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam. Berikutnya saudara, kami kembali dengan sorotan budayawan yang juga pendukung Ganjar Mahfud Butet Kertarajasa Selasa siang dilaporkan ke Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Saat lagi. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le mineral. Koalisi sana, koalisi sini, malah tambah bingung. Kalau mau pilih pasangan yang serasi untuk negeri, harus saling isi dan serasi. Dilihat dari kualitasnya. Pemimpin masa depan, anak muda yang menentukan. Ayo pilih bulan mandi saya aman. Pilih pemimpin bermutu untuk Indonesia makmur. Mantap! Baru Nippon Paint Weatherbond Max. Kini lebih tangguh dengan Quartz Technology. Menolak kotoran. Tahan efflorescence. 2 kali tahan sinar ultraviolet. Tahan jamur dan lumut.
Ketahanan warna luar biasa. Baru Nippon Paint Weatherbond Max. Strongest, toughest, hardest. Renagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Renagen. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Sí, vos de qué parte sos? Yo de aquí. Ah, mira. ¿Tú de qué parte eres? Del norte. Samsung Galaxy S24 series. Pre-order now. Vidoran Smart 1 Plus, karena 9 dari 10 ibu pilih Vidoran. Pilihan lebih sehat, rendah gula, formula imun up, tinggi DHA. Dukung daya tahannya, aktif, cerdas, tumbuh optimal. Anak Vidoran siap jadi kuat dan cerdas. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Vidoran Smart 1 Plus, karena 9 dari 10 ibu pilih Vidoran. Pilihan lebih sehat, rendah gula, formula imun up, tinggi DHA. Dukung daya tahannya, aktif, cerdas, tumbuh optimal. Anak Vidoran siap jadi kuat dan cerdas. Baru Nippon Paint Weatherbond Max. Kini lebih tangguh dengan Quartz Technology. Menolak kotoran. Tahan efflorescence. 2 kali tahan sinar ultraviolet. Tahan jamur dan lumut. Ketahanan warna luar biasa. Baru Nippon Paint Weatherbond Max. Strongest, toughest, hardest. Kompas Update dipersembahkan oleh Renagen, nutrisi lengkap ibu dan buah hati. Anda menyaksikan Kompas Update pukul 19 waktu Indonesia Barat. Warga kembali digegerkan dengan penemuan jasad bayi di wilayah Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Jasad bayi berjenis kelamin perempuan ditemukan warga di selokan dekat pesantren yang jaraknya sekitar 100 meter dari penemuan janin bayi perempuan hari Minggu lalu 28 Januari. Polisi langsung memasang garis polisi dan tim Inafis Polres Tasikmalaya Kota melakukan olah TKP serta mengumpulkan keterangan dari saksi. Kedua bayi yang ditemukan diduga sama-sama prematur berusia 5 bulan. Demikian Kompas Update Sapa Indonesia Malam, kembali usai jeda. Kompas Update dipersembahkan oleh Morigro. Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu optimalkan nutrisi anak. Renagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Renagen. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Budayawan yang juga pendukung Ganjar Mahfud, Butet Kertarajasa, Selasa siang dilaporkan ke Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Butet dilaporkan atas dugaan penghinaan dan melecehkan Presiden Joko Widodo saat mengampanyekan Ganjar Mahfud. 3 kelompok relawan pendukung Presiden Joko Widodo melaporkan Butet atas kata-kata yang dinilai tak pantas. Ketua Koordinator Bidang Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Daerah Prabowo Gibran, Romi Habib menyebut Butet dilaporkan dengan pasal pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan.
Memang itu terkait dengan Pak Butet, maka dia masuk kriminal umum, yakni pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan. Lalu ditanyakan kepada teman-teman, kira-kira mau UU ITE tetap lanjut atau bagaimana? Oleh karena Undang-Undang ITE yang dijerat adalah pihak lain yang menyebarkan, maka teman-teman relawan meminta agar supaya kriminal umum yang diajukan, dalam hal ini perbuatan tidak menyenangkan dan pencemaran nama baik. Istana merespons soal pantun dengan kalimat diduga umpatan yang dilontarkan budayawan Butet Kertarajasa. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyebut Presiden Jokowi bersikap biasa saja terhadap ujaran kebencian. Ya, sudah sering lah Pak Jokowi terima sindiran, terima bahkan banyak hal lah dari 2014 kan, hoax, ujaran kebencian, bahkan hal-hal lain, fitnah gitu. Tapi Bapak selama ini ya baik-baik aja, biasa-biasa saja. Budayawan Butet Kertarajasa saat berkampanye di Wates Yogyakarta pada hari Minggu lalu membacakan beberapa pantun. Pantun yang dibacakan Butet secara spesifik menyebut nama Jokowi di dalamnya. Saat kampanyekan Ganjar Mahfud, Butet berorasi dengan pantun yang telah disiapkan. Pantun yang dibacakan Butet menyampaikan kritik atas pemerintahan Jokowi. Siapa yang melukai? Jokowi. Mas Ganjar datang, ada kucing gondol iwa empal. Aku marah tak lempar sandal. Jokowi maunya revolusi mental, tapi gagal terjungkal-jungkal. Di sini keselamatan negara dijaga Megawati, di sana sembako wirawiri dijaga, dibagi Jokowi. Di sini kita konsisten berdemokrasi. Di sana mereka rame-rame mengkhianati konstitusi. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut sindiran Butet Kertarajasa kepada Jokowi adalah cara budayawan memberi kritik. Hasto menilai kritik Butet muncul karena Presiden menunjukkan keberpihakan kepada calon tertentu. Rakyat akan ikut membela, menyampaikan solidaritas. Karena ketika seorang budayawan mengkritik, itu sudah dengan rasa, itu sudah dengan alam pikir dan hati nurani yang jernih. Ini yang sebenarnya terjadi, yang seharusnya tidak perlu ketika Pak Jokowi betul-betul menjalankan tugasnya sebagai pemimpin tanpa berpihak pada pasangan calon tertentu. Di tengah banyak kader yang menyatakan dukungan untuk Pilpres, Ketua Umum PBNU Yahya Khalil-Stakuf kembali menegaskan NU tidak terlibat dalam politik praktis. Selengkapnya usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le mineral. Sí, ¿vos de qué parte sos? Yo de aquí. Ah, mira. Tú de qué parte eres? Del norte. Samsung Galaxy S24 series. Pre-order now. Baru Nippon Paint Weatherboard Max. Kini lebih tangguh dengan Quartz Technology. Menolak kotoran. Tahan efflorescence. 2 kali tahan sinar ultraviolet. Tahan jamur dan lumut. Ketahanan warna luar biasa.
Baru Nippon Paint Weatherbond Mask. Strongest, toughest, hardest. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Lebih enteng. Le mineral. Wah, anaknya lebih aktif ya. Rahasianya apa? Pilih susunya yang tepat. Vidoran Smart 1 Plus. Karena 9 dari 10 ibu pilih Vidoran. Pilihan lebih sehat, gula lebih rendah. Vidoran Smart dari susu sapi Australia dan New Zealand. Dengan formula imun up tinggi DHA. Pilihan ibu cerdas. Dukung daya tahannya, aktif, cerdas, serta tumbuh optimal. Anak Vidoran siap jadi kuat dan cerdas. So what is the next big thing? Well, Galaxy believes the next big thing is you. Me? Yes, look at you. You're open to experiment. You open your heart. Play this weekend. And with the power of Galaxy AI, you'll open even more possibilities and open your imagination. We're putting all that power in your hands. The next big thing is you. Samsung Galaxy S24 series. Pre-order now. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Lebih enteng. Le mineral. Jalani hari dengan nikmatnya Nissin Crispy Crackers. Rasa kejunya paling fresh. Nissin Crispy Crackers. Satu rasa berjuta cerita. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan kritisi alokasi bansos yang dilakukan saat masa kampanye. Anies bilang alokasi bansos harusnya dilakukan sesuai kebutuhan masyarakat bukan kepentingan politik. Anies menambahkan jangan sampai alokasi bansos ini justru dimanfaatkan pihak tertentu yang tengah berkompetisi di pemilu. Bansos itu diberikan mengikuti kalender kebutuhan rakyat, bukan mengikuti kalender politik. Kapan rakyat membutuhkan, di situ diberi bansos. Ada jadwalnya, jadwalnya sesuai kebutuhan rakyat, bukan sesuai dengan jadwal kebutuhan politik yang mau memberi. Karena yang memberi itu negara, yang nanti menyampaikan aparat pemerintah. Nah, jadi jangan kemudian ini dimanfaatkan. Rakyat kita cerdas kok. Dan saya yakin bansosnya diterima, tapi pilihannya perubahan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengaku khawatir ada pihak yang menjelek-jelekan program food estate. Menhan yang juga capres nomor urut 2 ini menduga mereka yang menjelekkan program food estate merupakan antek asing. Negara makmur, negara kuat, jamin pangan. Makanya kalau ada orang yang selalu jelek-jelekin, nggak boleh food estate, inilah itulah, saya khawatir ini antek-antek asing yang minta Indonesia selalu lemah, selalu miskin. Itu waspada, saudara-saudara sekalian. Sementara itu, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyindir hasil survei sejumlah lembaga. Ganjar bilang ada paslon yang surveinya tinggi, namun saat berkampanye justru tak seramai seperti di survei. Hal ini diungkap Ganjar saat menyapa warga di Banda Neira, Maluku Tengah, Maluku. Masing-masing survei beda-beda begitu ya, jadi lebih baik bertemu rakyat. Suasana kebatinannya terasa. Saya mendapatkan begitu banyak sekali video-video yang ada yang surveinya rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi. Tapi pas ketemu masyarakat,
kenapa ya Ganjar Mahfud selalu ramai gitu ya? Kenapa yang kemarin ada yang kosong, bahkan ada yang pidato di depan sedikit orang begitu. Jadi percayalah pada suara rakyat. Tapi kita boleh selalu membaca hasil survei. Bicara pemilu, Saudara, Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf menegaskan NU tidak terlibat dalam politik praktis. NU juga tidak memiliki kapasitas dukung-mendukung dalam kontestasi Pilpres 2024. Gus Yahya menegaskan PBNU sebagai organisasi atau lembaga akan menjalankan fungsi dan perannya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Gus Yahya menyampaikan secara organisasi NU tetap netral. Namun jika terdapat kader-kader NU yang mendukung salah satu pasangan calon, bahkan menjadi salah satu tim pasangan calon presiden, maka diwajibkan untuk cuti dari kepengurusan NU. PBNU dari awal katakan bahwa kami tidak terlibat dalam dukung-mendukung sebagai organisasi, sebagai lembaga, tidak terlibat dalam dukung-mendukung, walaupun sebagian dari teman-teman pengurus dan aktivis kemudian ikut, bahkan ada yang jadi tim kampanye resmi dan lain sebagainya, dan terhadap mereka PBNU memperlakukan kewajiban cuti dari kepengurusan. Jadi PBNU tetap dalam posisi tidak terlibat dalam dukung-mendukung. Pemerintahan Presiden Joko Widodo di awal tahun 2024 ini kembali menggelontorkan berbagai bantuan sosial untuk warga. Presiden Jokowi telah menyalurkan bantuan beras 10 kg, sedangkan di bulan Februari besok, BLT baru senilai Rp600.000 juga akan dicairkan. Presiden Joko Widodo kembali turun langsung membagikan bantuan sosial berupa beras 10 kg kepada masyarakat. Selasa siang, Jokowi membagikan bansos beras ke penerima manfaat di Bantul, Yogyakarta. Bansos beras 10 kg ini diberikan pada 22 juta warga. Bantuan beras ini akan disalurkan hingga bulan Juni 2024 mendatang. Bansos beras 10 kg bukan satu-satunya bansos yang akan dibagikan pemerintah di awal tahun 2024 ini. Pemerintah juga akan membagikan bantuan langsung tunai BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp200.000 per bulan. BLT baru ini akan diberikan pada 18,8 juta keluarga penerima manfaat. Pemerintah menganggarkan dana APBN sebesar Rp11,2 triliun untuk BLT terbaru ini. BLT ini akan diberikan selama 3 bulan atau hingga Maret mendatang. Rencananya BLT akan dicairkan untuk 3 bulan sekaligus pada bulan Februari nanti. Dengan demikian, penerima akan langsung menerima uang Rp600.000. Kemudian pemerintah juga telah memutuskan dengan program bantuan pangan, di mana bantuan pangan beras sampai bulan Juni sebesar 10 kg, dan bantuan langsung tunai dengan judul mitigasi resiko pangan untuk 3 bulan, dan itu akan dievaluasi 3 bulan lagi, dan 3 bulan pertama diberikan nanti sekitar bulan Februari yang besarnya Rp200.000 per bulan. Ini Pembagian bansos di masa kampanye pemilu mendapat sorotan dari pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Anies menyatakan bansos seharusnya diberikan sesuai kebutuhan rakyat, bukan disesuaikan dengan jadwal kebutuhan politik si pemberi. Bansos itu diberikan mengikuti kalender kebutuhan rakyat, bukan mengikuti kalender politik. Kapan rakyat membutuhkan, di situ diberi bansos. Ada jadwalnya, jadwalnya sesuai kebutuhan rakyat, bukan sesuai dengan jadwal kebutuhan politik yang mau memberi. Karena yang memberi itu negara, yang nanti menyampaikan aparat pemerintah. Nah, jadi jangan kemudian ini dimanfaatkan. Rakyat kita cerdas kok. Dan saya yakin bansosnya diterima, tapi pilihannya perubahan. Untuk menghindari penyalahgunaan bansos,
Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengusulkan agar bansos sebaiknya dibagikan lewat lurah atau kades, bukan menteri atau pejabat politik lainnya. Cukup dibagikan kepada mereka yang tidak ikut dalam kepentingan politik. Kasihkan aja kepada para lurah, kades, kan cuma membagi aja. Karena itu bagian dari cara kita mengerem diri. Tapi saya paham betul, segala sesuatu yang seperti ini akan bisa disalahgunakan. Maka pengamat politik menilai pembagian bansos di masa pemilu bisa menimbulkan kecurigaan. Oleh karena itu, pembagiannya harus diawasi agar tidak dijadikan alat politik. Dalam konteks pemberiannya harus kita awasi agar jangan dijadikan sebagai bagian daripada kepentingan politik. Karena bansos ini kelihatannya bagi pengkritik Jokowi akan menguntungkan paslon yang lain dan merugikan paslon yang lainnya. Dan dalam konteks itu pula bahwa sejatinya bansos diberikan kepada masyarakat untuk membantu mereka yang miskin. Tetapi di saat yang sama jangan digunakan sebagai alat politik. Itu yang harus kita awasi. Selain bantuan beras 10 kg dan BLT mitigasi risiko pangan, pemerintah juga akan melanjutkan berbagai bansos lainnya, seperti bansos program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, dan bansos-bansos lainnya. Tim Liputan, Kompas TV. Pameran teknologi di London, Inggris dihadiri oleh para guru dan siswa dalam upaya mendorong teknologi AI jadi kurikulum sekolah. Sesaat lagi. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Lebih enteng. Le mineral. Imajinasi dimulai dari Java Pay. Terbukti untuk gedung tinggi, resort, dan rumah Anda. Java Pay, primer, cat eksterior, dan super interior. Kini dengan mesin tinting dan teknologi insulated emulsion, 2 derajat lebih sejuk. Java Pay melindungi semua yang Anda cintai. Dari Atlantic Ocean Paint, Colors of the World brought home. So what is the next big thing? Well, Galaxy believes the next big thing is you. Me? Yes, look at you. You're open to experiment. You open your heart. Play this weekend. And with the power of Galaxy AI, you'll open even more possibilities and open your imagination. We're putting all that power in your hands. The next big thing is you. Samsung Galaxy S24 series. Pre-order now. Prenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le mineral. Sedia payung sebelum hujan. Sedia Altex Waterproofer sebelum rembes. Anti rembes. Cat Altex Waterproofer. Anti rembes paling the best. Warnanya? Banyak amat. Altex Cat Protector dengan 7 warna natural. Tahan cuaca, anti lumut, anti rembes. Cat Altex Waterproofer anti rembes paling the best.
So what is the next big thing? Well, Galaxy believes the next big thing is you. Me? Yes, look at you. You're open to experiment. You open your heart. Play this weekend. And with the power of Galaxy AI, you'll open even more possibilities and open your imagination. We're putting all that power in your hands. The next big thing is you. Samsung Galaxy S24 series. Pre-order now. Ada yang baru nih dari Jepang. Wah, Misdap Tasty Chicken Teriyaki. wow. Dipanggang khas Jepang, manis, gurih, caramelized dengan teknologi Rito. Siap makan Chicken Teriyaki. Rasanya, so tasty. Ada seaweed crunch. Autentik Jepang asli. Oishi. Rasanya enak, minyak kenyal. Cobain chicken teriyaki 100% daging ayam asli. Tasty Chicken Teriyaki dari Wings Food. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Mandi pakai sabun saja, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying. Si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial Plus lawan 99,9% kuman. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wings Care. Masih di Sapa Indonesia Malam, pameran teknologi di London, Inggris dihadiri oleh para guru dan siswa dari berbagai sekolah. Hal tersebut juga upaya untuk mendorong teknologi kecerdasan buatan atau AI menjadi bagian dari kurikulum sekolah. Sebuah robot anjing pintar ditampilkan dalam pameran teknologi Excel yang digelar di London, Inggris. Pameran dihadiri oleh para guru dan siswa dari berbagai sekolah untuk mempelajari manfaat dari teknologi artificial intelligence atau kecerdasan buatan di dunia pendidikan. Siswa yang hadir dibuat kagum saat diajarkan program dasar pengkodean yang dihasilkan oleh AI untuk mengontrol gerak dari robot. For students, they should learn AI or application ASAP. So that is the meaning of the whole course. Why we put the professional application, stream it down into the elementary level as early as possible, starting from primary and then secondary school. Acara pelatihan dan teknologi pendidikan Inggris ini telah dihadiri sebanyak 30.000 pendidik dari seluruh dunia. Acara serupa akan diselenggarakan di Brasil dan Kuala Lumpur, Malaysia pada akhir tahun 2024 mendatang. Informasi tadi menutup Sapa Indonesia Malam. Jangan lupa ikuti terus perkembangan pemilu terkini di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Friska Clarissa. Saya Liviana Charlisa. Terima kasih telah mengupdate informasi Anda bersama kami. Sampai ketemu besok. Perempat final DFB Pokal 2023-2024 dimulai. Big Match. Saint Paul yang sedang dalam puncak performa positifnya di musim ini dengan permainan menyerangnya harus menghadapi tembok kokoh dari pasukan Fortuna Düsseldorf untuk melaju ke babak selanjutnya. Düsseldorf still in this tie. Rabu 31 Januari pukul 2:30 dini hari live di Kompas TV.
Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan berita utama yang didukung oleh Apa kabar saudara? Selama 1 jam ke depan, berita utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik bersama dengan saya, Arizona Gan. Dan saya, Valentina Sitorus. 2 kali Siskae terjerat kasus pornografi. Kini ia mengaku gangguan jiwa dan meminta penangguhan penahanan. Informasi dan ulasan lengkapnya saudara akan kami hadirkan bersama dengan berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan berita lain yang aktual untuk Anda simak di antaranya. Sejumlah perempuan yang merupakan pasien di Rumah Sakit Semen Padang panik dan hendak melompat dari lantai 2 sesaat setelah ledakan besar terjadi di rumah sakit tersebut. Seniman Butet Kertarajasa dilaporkan ke polisi karena dianggap menghina dan melecehkan Presiden Joko Widodo. Di akhir acara kami juga memiliki video pilihan detik-detik tanah longsor yang terjadi di India pada hari Selasa pagi waktu setempat. Sejumlah orang panik berlarian. Kita informasi pertama, saudara. Musibah ledakan terjadi di sekitar ruang tunggu di sekitar Poliklinik Semen Padang Hospital Selasa sore. Apa listrikkan yang aman kan? Ledakan yang diduga berasal dari loteng ruangan ini membuat para pasien ini panik. Informasi sementara, petugas kesehatan yang berada di lokasi mengalami luka akibat kejadian ini. Sementara itu, para pengunjung berhamburan keluar rumah sakit. Dari mana asal syukur barang? Tunggu bu, tunggu bu, tunggu bu, tunggu bu, tunggu. Ledakan ini membuat sejumlah pasien panik, bahkan nekat hendak meloncat dari lantai 2 rumah sakit Semen Padang. Bahkan seorang ibu yang membawa anak juga hendak meloncat dan membuat situasi semakin mencekam. Sejumlah orang berupaya mengevakuasi para korban yang masih terjebak di lantai 2. Tunggu dulu bu. Kejadian hari Selasa. Akibat ledakan ini, sejumlah pasien langsung dievakuasi keluar gedung. Pihak Rumah Sakit Semen Padang memindahkan sebagian pasien rawat inap ke rumah sakit lain yang aman. Kasubag Humas Semen Padang Hospital membenarkan terjadinya ledakan. Pihaknya masih menelusuri penyebab kejadian ini. Namun belum diketahui pasti jumlah korban dalam peristiwa ini. Selanjutnya, saudara, 2 rumah di kawasan padat penduduk di Palembang, Sumatera Selatan ludes terbakar. 7 unit damkar dikerahkan untuk menjinakkan api. Api menghanguskan 2 rumah di permukiman padat penduduk di Palembang, Sumatera Selatan pada hari Selasa. Warga berupaya memadamkan api dengan alat seadanya, namun tak berhasil. Bahan bangunan yang terbuat dari kayu membuat api kian cepat membesar. 7 unit damkar dikerahkan untuk menjinakkan api dan kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.
Saudara seniman Butet Kertarejasa dilaporkan ke polisi karena dianggap menghina dan melecehkan Presiden Joko Widodo. Laporan ini dilayangkan oleh 3 kelompok relawan Jokowi ke Polda DIY. Para pelapor menuding Butet sengaja menghina Presiden Joko Widodo di hadapan masyarakat umum saat kampanye Akbar Ganjar Mahfud. Para pelapor yang mendapat pendampingan hukum dari TKD Prabowo Gibran juga melampirkan bukti rekaman pantun Butet yang dianggap menghina Presiden. Butet dilaporkan ke bagian tindak pidana umum karena menggunakan pasal pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan. Maka ketika beliau Pak Jokowi yang juga selaku Presiden RI dengan ucapan-ucapan yang tidak bijak seperti itu, apalagi oleh sesepuh budaya, nah teman-teman dari sedulur Jokowi merasa tersinggung untuk itu. Makanya sebagai bentuk agar supaya ini tidak main hakim sendiri ya, maka kami lebih elegan menyampaikan kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini kepolisian. Sebelumnya Butet turut andil dalam kampanye Akbar Capres nomor urut 3 Ganjar Mahfud di alun-alun Wates, Kulon Progo, Yogyakarta 28 Januari lalu. Saat kampanye, Butet Kertarejasa ini sempat membacakan pantun yang menyindir Presiden Jokowi. Tanya soal dugaan membuntuti kampanye Ganjar, Butet juga melontarkan ucapan yang dianggap tidak pantas kepada Presiden sehingga akhirnya dilaporkan ke polisi. Jika menang karena main curang. Menanggapi laporan dirinya, Butet mengaku siap mempertanggungjawabkan pernyataannya yang dianggap menghina Presiden Joko Widodo. Menurutnya, pantun yang ia bawakan sebagai bentuk kritik dan rasa putus asa atas sikap Joko Widodo yang ia anggap melukai demokrasi. Dan andaikan saya kemudian ditangkap polisi, bahkan kemudian dipenjara, loh itu malah proses pembusukan dari apa yang dilakukan Pak Jokowi, membusukkan demokrasi, dan itu rakyat pasti marah. Sorotan lainnya, Saudara Menko Polhukam Mahfud MD mengaku meminta jadwal kepada Mensesnek Pratikno untuk bertemu dengan Presiden Jokowi. Pernyataan itu disampaikan Mahfud saat ditanya kapan akan mundur sebagai Menko Polhukam usai melakukan kunjungan kerja ke Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin di Kabupaten Cirebon. Mahfud menegaskan sudah menemui Menteri Sekretariat Negara untuk dijadwalkan bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Meski tak menjawab secara gamblang kapan akan mundur, Mahfud menyebut masih harus bertemu dengan Presiden terlebih dahulu karena saat ditunjuk sebagai menteri dilakukan secara terhormat. Dengan penuh kehormatan juga harus memberitahu dengan penuh kehormatan tentang langkah-langkah politik saja. Itu segi etiknya ya, yang jadwal ketemu. Ya, lalu yang kedua masalah politik, ya saya sudah Cawapres, jadi harus jelas langkah saya. Pertemuan antara Mahfud dan Pratikno dibenarkan oleh Koordinator Staf Sus Presiden Ari Dwi Payana. Pertemuan ini berlangsung Senin malam sekitar pukul 19:15 waktu Indonesia bagian Barat. Namun dalam pertemuan Menko Polhukam ini dengan Mensesnek, Mahfud belum memberikan surat pengunduran diri. Mahfud hanya meminta jadwal untuk bertemu dengan Presiden Jokowi. Sebelumnya, Saudara, Mahfud pernah menyatakan akan mundur sebagai menteri karena sudah ditunjuk sebagai cawapres. Pernyataan ini disampaikan Mahfud saat kampanye di Semarang, Jawa Tengah. Namun Mahfud mengaku masih menunggu momen yang tepat. Ingin menyampaikan permohonan untuk bisa diterima oleh Bapak Presiden menghadap. Tapi tidak ada poin soal pengunduran diri? Belum sampaikan. Setelah beliau kembali pasti akan disampaikan kepada Bapak dan tentu bisa diatur berikutnya, kesempatan berikutnya pertemuan itu. Tapi ini kan baru berandai-andai karena Bapak Mahfud MD kan belum diterima oleh Pak Presiden kan. Kita belum tahu apa yang akan disampaikan oleh beliau. Saudara, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan kritisi alokasi bansos yang dilakukan saat masa kampanye.
Anies bilang alokasi bansos seharusnya dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bukan kepentingan politik. Anies menambahkan jangan sampai alokasi bansos ini justru dimanfaatkan pihak tertentu yang tengah berkompetisi di pemilu. Bansos itu diberikan mengikuti kalender kebutuhan rakyat, bukan mengikuti kalender politik. Kapan rakyat membutuhkan, di situ diberi bansos. Ada jadwalnya, jadwalnya sesuai kebutuhan rakyat, bukan sesuai dengan jadwal kebutuhan politik yang mau memberi. Karena yang memberi itu negara, yang nanti menyampaikan aparat pemerintah. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengaku khawatir ada pihak yang menjelek-jelekan program food estate. Pernyataan ini disampaikan Prabowo saat menghadiri acara pembinaan penyuluhan pertanian di Sumedang, Jawa Barat pada Selasa siang. Dalam sambutannya, Prabowo menyinggung orang yang menolak program food estate. Menhan, yang juga capres nomor urut 2 ini menduga mereka yang menjelekkan program food estate merupakan antek asing. Negara makmur, negara kuat, jamin pangan. Makanya kalau ada orang yang selalu jelek-jelekin, nggak boleh food estate, inilah itulah, saya khawatir ini antek-antek asing yang minta Indonesia selalu lemah, selalu miskin. Itu waspada, saudara sekalian. Kampanye di Makassar, Sulawesi Selatan, Ganjar menyebut ada laporan kepala daerah dilarang dukung capres-capres nomor urut 3. Ganjar mendapat laporan ada beberapa kepala daerah yang menyampaikan untuk jangan kencang-kencang mendukung nomor urut 3. Laporan ini pun juga masih dalam tahap pengecekan. Karena menjadi bagian dari demokrasi, Ganjar meminta jangan ada yang intervensi. Pasalnya bisa menghancurkan martabat negara sebagai negara demokratis. Ganjar juga meyakini TNI Polri bisa menjaga netralitas saat Pilpres. Nanti saya cek ke wali kota, tidak hadirnya apakah karena tekanan atau yang lain. Tapi beberapa yang lain memang sudah melaporkan kepada saya dengan bahasa jangan kenceng-kenceng dukung 03, begitu bahasanya. Maka saya meminta betul agar tidak ada intervensi, jangan ganggu demokrasi, karena akan menghancurkan harkat dan martabat sebagai negara demokratis. Maka saya orang yang percaya betul TNI Polri pasti akan bisa menjaga itu. Saudara, 2 kali Siskay terjerat kasus pornografi. Kini ia mengaku gangguan jiwa dan meminta penangguhan penahanan. Ulasannya usai jeda. Hah? Hai. Ada yang viral nih. Pasti top cappuccino. Aroma dan rasanya khas Itali. Karena milky foamnya lebih tebal, melimpah. Ini baru cappuccino. Crunchy choco milknya perfecto. Delicioso. So Italiano. Enak. Top cappuccino yuk. The Italian taste of cappuccino. Dari Wingsfood. Enak. Coblos nomor 3 menangkan rakyat. Nomor 3 menangkan rakyat. Coblos nomor 3 saatnya rakyat juara. Desa kota tua muda, mari coblos nomor 3. Yuk menangkan bersama PDI Perjuangan. Coblos nomor 3 saatnya rakyat juara. Rakyat juara. Nomor 3 Indonesia juara. Jalani hari dengan nikmatnya. Crispy crackers, rasa kejunya paling fresh. Nissin Crispy crackers, satu rasa terjuta cerita. Saya harus kuat setiap hari. Mulai usia 40, tubuh kehilangan 33% massa otot. Saya minum Ensure Gold dengan dual action. HMB plus triple protein dukung kekuatan otot. Ensure Gold for everyday strength. Mitsubishi X-Force. Everything you wish for is no longer imagination. Confidently enjoy every action. Mitsubishi X-Force. Infinite excitement. Ih, kok bento? Bisa menyerang siapa
saja. Obati dengan Silergi. Cetirizine-nya aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimax. Cat Paragon dong, Mbak. Ekstra daya tutup dan ekstra hemat. Ada Paragon Emulsion atau ada Paragon Waterproof, anti bocor dan elastis. Saya beli semuanya. Paragon makin banyak variannya. Ingat, ojo lali yo. Nggak boleh lupa, coblos nomor 6 Partai Buruh. Bersama Partai Buruh, mari kita wujudkan welfare state, negara sejahtera, Indonesia bahagia. Ingat, ojo lali yo. Nggak boleh lupa, coblos nomor 6 Partai Buruh. Bersama Partai Buruh, mari kita wujudkan welfare state, negara sejahtera, Indonesia bahagia. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Kenapa? Pilek deh. Untuk redakan gejala pilek, cepat minum Dikom. Dikom mengandung antihistamin dan dekongestan, membantu melegakan rongga hidung dan mengurangi ingus. Pilek, ingat Dikom. Baru Nippon Paint Weatherboard Max. Kini lebih tangguh dengan Quartz Technology. Menolak kotoran. Tahan efflorescence. 2 kali tahan sinar ultraviolet. Tahan jamur dan lumut. Ketahanan warna luar biasa. Baru Nippon Paint Weatherboard Max. Strongest, toughest, hardest. Saya harus kuat setiap hari. Mulai usia 40, tubuh kehilangan 33% massa otot. Saya minum Ensure Gold dengan dual action. HMB plus triple protein dukung kekuatan otot. Ensure Gold for everyday strength. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Hah? Hai. Ada yang viral nih. Pasti top cappuccino. Aroma dan rasanya khas Itali. Karena milky foamnya lebih tebal, melimpah. Ini baru cappuccino. Crunchy choco milknya perfecto. Delicioso. So Italiano. Enak. Top cappuccino yuk. The Italian taste of cappuccino. Dari Wings Food. Enak. Saudara, nama Siskae kembali ramai diperbincangkan warga. Dalam kasus produksi film porno, Siskae ini akhirnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Siskae sudah 2 kali dipanggil polisi. Namun, panggilan pemeriksaan dari polisi diabaikan sehingga Siskae harus dijemput paksa. Hal ini bukan kali pertama Siskae berurusan dengan polisi terkait kasus pornografi. Setelah dijemput paksa oleh polisi karena 2 kali mangkir, Siskae akhirnya tiba di Polda Metro Jaya pada hari Rabu 24 Januari malam. Siskae menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas kasus produksi film porno. Sejak turun dari mobil, Siskae terlihat tenang meski ia ini sedang dikerumuni oleh wartawan yang sudah menunggu kedatangannya di Polda Metro Jaya. Bahkan ia masih bisa tersenyum dan santai meski kasus hukum telah menjeratnya.
Berkali-kali mangkir dalam panggilan penyidik, keberadaan Siskae pun akhirnya terdeteksi polisi. Siskae ditangkap oleh penyidik Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya di salah satu apartemen di Jalan Seturan Raya, Sleman, Yogyakarta. Kemudian telah dilakukan pemeriksaan kesehatan terhadap tersangka FCN alias S, hingga juga dilakukan tes urin dengan hasil negatif. Tersangka S sudah selesai dilakukan pemeriksaan kesehatan dan tes urin, dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan di lantai 5 di gedung Polda Metro Jaya oleh Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Siskae akhirnya ditahan polisi. Penahanan dilakukan karena Siskae tidak kooperatif sehingga menghambat proses penyidikan. Ia mangkir dari 2 kali pemeriksaan, yakni pada tanggal 15 Januari 2024 dan 19 Januari 2024 atau 4 hari setelah panggilan pertama. Siskae pun ditahan selama 20 hari di rumah tahanan Polda Metro Jaya. Upaya penahanan dilakukan oleh penyidik dengan pertimbangan kebutuhan dan kepentingan penyidikan. Setelah ditahan di Polda Metro Jaya melalui pengacaranya, Siskae mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Alasan pengajuan penangguhan penahanan ini karena Siskae disebut mengalami gangguan jiwa. Sang pengacara mengajukan diri menjadi jaminan atas penangguhan penahanan tersebut. Namun, permohonan ini pun ditolak oleh polisi. Jadi hari ini kita sudah buat surat permohonan penangguhan penahanan dan nanti mau kita sampaikan kepada Ditreskrimsus Polda Metro Jaya terkait karena Siskae juga sedang mengalami sakit. Ada sakit yang memang menurut informasinya, tapi kita belum menerima surat dari rumah sakit bahwasanya Siskanya ada mengalami gangguan jiwa. Setelah permohonan penangguhan penahanan ditolak oleh polisi, Siskae sepertinya tak kehabisan akal. Ia mencoba melakukan perlawanan hukum lagi dengan mengajukan gugatan pra-peradilan atas statusnya sebagai tersangka dalam kasus produksi film porno. Namun, ia mencabut gugatan pra-peradilan itu saat mengikuti sidang pra-peradilan yang diajukannya. Akan tetapi, Siskae akan kembali mengajukan gugatan pra-peradilan yang baru dengan memasukkan unsur penangkapan paksa serta ditolaknya penangguhan penahanan oleh penyidik. Kami hari ini ingin mencabut gugatan untuk memperbaiki seluruh narasi-narasi yang ada di dalam gugatan tersebut. Jadi intinya kami akan membuat upaya-upaya hukum lanjutan untuk mempertahankan daripada kepentingan klien kami. Saudara, ini bukan kali pertama Siskae berurusan dengan hukum terkait kasus pornografi. Sebelumnya, di tahun 2022, Siskae tersandung kasus pornografi dan Undang-Undang ITE menyusul porno aksi yang ia lakukan di Bandara Yogyakarta International Airport. Saat itu, Siskae dituntut 1 tahun penjara dan denda sebesar Rp250 juta subsidiar 6 bulan kurungan penjara. Kita flashback dikit, saudara. Keberadaan sindikat produksi film porno di Jakarta Selatan ini terbongkar pada September 2023 lalu. Terbongkarnya produksi film porno ini setelah polisi melakukan patroli cyber. Pameran atau maksud kami pemeran dalam produksi film porno ini pun tak tanggung-tanggung, mulai dari artis, model, hingga selebgram. Salah satunya ini Siskae. Produksi film porno yang dilakukan di 3 studio di kawasan Jakarta Selatan. 2 studio berada di sebuah ruko yang berada di wilayah Srengseng, Jakarta Selatan, sedangkan studio ketiga berada di sebuah rumah yang ada di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Warga pun kaget setelah polisi menggerebek rumah produksi film porno ini karena selama ini warga melihat tak pernah ada perilaku yang mencurigakan.
Dalam kasus rumah produksi film porno ini, saat itu polisi langsung menangkap 5 tersangka di 2 lokasi yang berbeda di Jakarta. Di sebuah rumah studio di Jalan Jatiraya Pasar Minggu, tim menangkap 2 tersangka berinisial I dan JAAS. Sedangkan di tempat kejadian perkara yang kedua, yang lokasinya ada di Jalan Srengseng, Jakarta Selatan, polisi menangkap 3 tersangka, yakni SE, AIS, dan AT. Tak berhenti di 5 tersangka saja, saudara, polisi kemudian melakukan pengembangan dengan memeriksa para pemeran dalam film porno ini. Para pemeran ini kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Total ada 11 orang yang status awalnya sebagai saksi dan dinaikkan menjadi tersangka. Dari 11 tersangka, 2 adalah pemeran pria dan 9 sisanya merupakan pemeran wanita. Rumah produksi film porno yang dibongkar oleh polisi ini ternyata sudah beroperasi sejak tahun 2022, saudara. Total mereka sudah memproduksi sedikitnya 120 video dengan durasi antara 1 jam hingga 1,5 jam. Film porno ini diunggah ke 3 website berbayar seharga Rp100.000 hingga Rp500.000. Bisnis ilegal ini ternyata meraup keuntungan yang cukup fantastis. Dari kasus ini, pengawasan ketat harus dilakukan oleh pemerintah karena hasil produksi film porno beredar luas di internet yang tentunya bisa diakses seluruh kalangan. Tentu ini membuat kita waspada. Jangan sampai kita dan juga generasi mendatang rusak karena keberadaan film porno di Indonesia. Patroli cyber harus digencarkan polisi dan pihak terkait karena mungkin saja ini bukan satu-satunya rumah produksi yang menjajakan film semacam ini. Tak diberi uang, pengamen emosi dan meludahi wisatawan. Informasi ini selengkapnya akan hadir usai jeda hanya di Berita Utama. Manis ya? Pakai ini kok. Manisnya pas. Kayak kamu, manisnya nggak bikin diabetes. Tropicana Slim. Untuk badan sehat dan penuh semangat, Nutrafol Gold Coffee. Kandungan multivitamin dan mineralnya bikin badan sehat dan kopinya bikin semangat. Secangkir Nutrafol Gold Coffee untuk badan sehat dan penuh semangat. Kompas dipersembahkan oleh Morinaga Cilgo. Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas, harganya terjangkau. Cilgo. Anda menyaksikan Kompas Update bersama dengan saya Arizona Gali. Saudara, ratusan pedagang pasar Ciracas berunjuk rasa menuntut pencairan dana tabungan mereka yang sudah 3 tahun tidak bisa dicarikan di Koperasi Pasar Ciracas. Uang senilai 6 miliar rupiah milik nasabah hingga kini tak dapat dikembalikan. Dengan bawa spanduk dan poster, para pedagang menggelar unjuk rasa di salah satu toko emas yang diduga milik Ketua Koperasi Pasar. Mereka menuntut pencairan dana tabungan mereka yang sudah 3 tahun tidak dapat dicairkan dengan alasan uang tidak ada. Para pedagang juga sudah melaporkan kasus ini ke polisi, namun sudah setahun berlalu belum ada perkembangan. Demikian Kompas Update, saya Arizona Gali. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Nutrif Benecol. Ma, minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benecol. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral,
Mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Minum Renovit dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Top Cappuccino, milky foamnya lebih tebal dan crunchy chocomaltnya. Ini baru cappuccino. Beli 2, ekstra 1. Kopi yang delicioso, Top Cappuccino. Enak. Cobain, beli 2, ekstra 1. Dari Wings Food. Mitsubishi X-Force. Bring joy to life. Go for new excitement. Mitsubishi X-Force, infinite excitement. Kenapa? Pilek deh. Untuk redakan gejala pilek, cepat minum Dikom. Dikom mengandung antihistamin dan dekongestan, membantu melegakan rongga hidung dan mengurangi ingus. Pilek, ingat Dikom. Baru Nippon Paint Weatherboard Max. Kini lebih tangguh dengan Quartz Technology. Menolak kotoran. Tahan efflorescence. 2 kali tahan sinar ultraviolet. Tahan jamur dan lumut. Ketahanan warna luar biasa. Baru Nippon Paint Weatherboard Max. Strongest, toughest, hardest. Untuk badan sehat dan penuh semangat, Nutraflor Gold Coffee. Kandungan multivitamin dan mineralnya bikin badan sehat dan kopinya bikin semangat. Secangkir Nutraflor Gold Coffee untuk badan sehat dan penuh semangat. Mbak, ini nanti aja deh. Supaya adegan seperti tadi hanya tinggal masa lalu. Saya akan melakukan sat-sat, membuka 17 juta lapangan kerja baru, menstabilkan harga sembako, memperluas penerima, dan meningkatkan nilai bansos. Inilah misi saya, coblos nomor 3, Indonesia pasti lebih baik. Kembali di berita utama, saudara, kami memiliki 5 informasi pilihan yang tentunya sangat menarik untuk Anda simak. Kita lihat yang pertama, ada dendam karyawan serang atasan. Penganiayaan brutal menyebabkan 1 orang tewas dan 3 orang lainnya terluka parah di sebuah koperasi Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Motif pelaku diduga karena dendam. Sebuah koperasi di Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat menjadi lokasi penganiayaan brutal yang dilakukan seorang karyawannya. Pelaku menganiaya 4 orang karyawan koperasi lainnya hingga terluka parah. Dari hasil pemeriksaan awal, polisi menyebut penganiayaan brutal ini terjadi saat seluruh karyawan koperasi yang berjumlah 9 orang masuk kerja pada Senin 29 Januari 2024. Pelaku tiba-tiba datang dan menganiaya 4 orang dengan senjata tajam. Pelaku kemudian dibekuk 5 orang karyawan lainnya hingga akhirnya diamankan polisi. Ia diduga ingin membalas dendam terhadap kepala cabang koperasi tersebut yang juga menjadi korban penganiayaan. Saat ini kita masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Saat ini sudah 9 orang saksi kita lakukan pemeriksaan. Salah satu korban meninggal dunia. Korban yang meninggal dunia atas nama J. Salah satu korban bernama Jessica meninggal dunia setelah menjalani perawatan akibat sejumlah luka serius di tubuhnya, terutama di bagian kepala. Menurut keluarga, pelaku diduga kaget ketika mendengar korban berteriak. Jadi pelaku itu memang sudah menyiapkan segala sesuatunya, karena beliau si pelaku ini
ada rasa dendam dengan pimpinan. Itu pelaku melakukan eksekusi kepada pimpinan. Almarhum mungkin melihat dan teriak. Karena mendengar teriakan almarhum, pelaku pun ikut panik, lalu lari menuju almarhum dan membabi buta. Keluarga pun berharap pelaku mendapat hukuman seberat-beratnya. Muhammad Syari Romdon, Kompas TV, Cirebon, Jawa Barat. Berikutnya, saudara, Satpam Stasiun selamatkan bocah. Hasil penyelamatan seorang bocah yang nyaris tertabrak kereta api di Stasiun Cibatu, Garut, Jawa Barat menjadi sorotan warganet. Bocah tersebut diselamatkan oleh Satpam Stasiun yang sedang bertugas. Satpam Stasiun Cibatu, Garut, Jawa Barat ini langsung berlari kencang tatkala menyadari ada seorang anak di area perlintasan kereta. Anak itu sedang bermain di dekat rel yang akan dilintasi kereta api Serayu yang bersiap masuk ke stasiun. Satpam bernama Fahmi akhirnya bisa membawa anak tersebut ke tempat yang aman. Menurut penuturan Fahmi, saat itu jarak kereta dengan sang anak hanya sekitar 200 meter. Aksi heroik Satpam Stasiun Cibatu pada 23 Januari 2024 itu mendapat apresiasi dari PT KAI Daops 2 Bandung. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung mengapresiasi petugas security yang dengan sigap mengamankan anak tersebut dari bahaya. Kami menghimbau orang tua atau yang mendampingi anak-anak di stasiun untuk senantiasa waspada dan menjaganya. PT KAI juga mengingatkan agar masyarakat tidak beraktivitas di jalur kereta api. Ridwan Mustafa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat. Selanjutnya, saudara, dituduh mencuri aniaya teman. Seorang mahasiswi di Kota Bengkulu dianiaya oleh temannya sendiri hingga terluka di bagian wajah. Penganiayaan itu terjadi lantaran pelaku tidak terima dituduh mencuri barang milik korban. Purnamasari harus dirawat di bagian wajah usai dianiaya kawan wanitanya sendiri. Polisi langsung mendatangi lokasi kejadian di rumah kontrakan korban di Kelurahan Kebun Beler, Kota Bengkulu untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Minggu dini hari, korban yang adalah seorang mahasiswi didatangi 3 orang perempuan. Terduga pelaku berinisial AS seketika menganiaya korban hingga terluka parah di bagian wajah. Sebelumnya, korban dan AS sudah terlibat cekcok. AS tersinggung dituduh mencuri barang milik korban. Ya, untuk pelaku sudah kita amankan, 1 orang, perempuan juga sudah kita amankan. Sekarang ini dalam proses pemeriksaan untuk kita dapat simpulkan apa sih motif sebenarnya. Ya, apa motif sebenarnya? Sementara apa? Untuk sementara ini ada miskomunikasi antara mereka berdua. Si korban menuduh si pelaku ini ada mengambil barang miliknya. Namun kalau berdasarkan keterangan dari pelaku itu tidak benar. AS kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polresta Bengkulu. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Informasi pilihan berikutnya, bayar kuliah dengan pinjol. Saudara, sejumlah mahasiswa ITB berunjuk rasa di gedung rektorat kampus karena menyediakan skema pembayaran uang kuliah tunggal atau UKT melalui perusahaan pinjaman online. Sejumlah mahasiswa Institut Teknologi Bandung berunjuk rasa di depan gedung rektorat di Jalan Sulanjana, Kota Bandung, Senin kemarin. Para mahasiswa mengkritisi kebijakan rektorat soal pelayanan pembayaran uang kuliah tunggal mahasiswa dengan menggunakan skema pinjaman online. Setelah coba teman-teman kami selidiki, ternyata memang Dana Cita ini benar bisa memberikan bantuan dana sebesar sesuai dengan UKT ITB 12,5 juta dengan pembayaran sejumlah 15,5 juta yang dibayarkan pada 12 bulan kemudian. Dan di sini teman-teman dari KM ITB memiliki sikap bahwasannya kami menolak segala bentuk komersialisasi akan mekanisme pembayaran UKT yang mana seharusnya ini sudah menjadi hak dasar dari tiap mahasiswa dari ITB itu sendiri. ITB menjelaskan pihaknya menyediakan pembiayaan yang bekerja sama dengan lembaga non-bank yang sudah berizin OJK untuk tata cara pembayaran kuliah. Kami kutip dari laman kompas.com, Kepala Biro Humas dan Komunikasi ITB, Naomi Haswanto, menyebut ITB memberikan opsi sebanyak-banyaknya untuk pembayaran UKT bagi mahasiswa. Hal ini dilakukan agar mahasiswa bisa mengisi formulir rencana studi.
Menurut alumni ITB sekaligus mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, skema pembayaran uang kuliah dalam bentuk pinjaman jangan sampai memberatkan mahasiswa. Poinnya adalah niatnya baik, caranya juga kekinian, bahwa memberatkan ya tinggal diringankan aja. Bahwa itu dianggap berat, jadi aspirasinya bukan metodenya ya. Kan sekarang serba digital, mau ngapain juga pakai HP. Tapi kalau dianggap administrasinya berat, ya kita himbau aja untuk diringankan karena kita harus investasi pendidikan sebaik-baiknya kepada generasi muda ya, khususnya yang masuk ke perguruan tinggi negeri. Menurut Kabinet Mahasiswa ITB, 93 dari 137 mahasiswa masih memiliki tunggakan uang kuliah tunggal yang sebagian sudah dibantu oleh alumni. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan Kompas TV. Terakhir, saudara, pengamen palak wisatawan. Tadi beri uang, seorang pengamen di Palembang, Sumatera Selatan melakukan tindakan tidak menyenangkan kepada wisatawan. Pengamen itu pun kemudian dibawa ke Polda Sumatera Selatan. Rame, tunggu kau, masa kau, tunggu, kau maksa ya. Pengamen ini meludahi seorang wisatawan yang sedang berkunjung ke Benteng Kuto Besak, Palembang, Sumatera Selatan setelah dirinya tak diberi uang saat mengamen di bus wisata. Perbuatan pelaku yang direkam wisatawan Minggu 28 Januari lalu kemudian diunggah di media sosial dan menjadi ramai diperbincangkan. Berdasarkan video tersebut, pelaku kemudian diamankan Satpol PP Kota Palembang yang juga sebelumnya marak menerima laporan terkait aksi premanisme di lokasi serupa. Jadi untuk pengamen ini sendiri sudah juga lakukan kerjasama dengan pihak Polrestabes bahwa nanti karena kita sudah setiap hari ada Pol PP yang melakukan penjagaan dari 15.30 sampai dengan 23.00. Di sana juga kami sudah himbau untuk pengamen wajib membawa identitas karena sudah beberapa kali kita dapati saat kita tanyakan identitas mereka beralasan selalu tidak membawa. Oh ya pintar, rame, tunggu kau, masa kau. Aksi tak terpuji pengamen itu mendapat perhatian dari pemerintah Kota Palembang karena meresahkan wisatawan dan warga yang tengah berkunjung ke Palembang. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, rombongan kampanye salah satu caleg di Provinsi Gorontalo diadang sejumlah orang. Diduga hal ini terjadi lantaran wilayah yang hendak dimasuki merupakan basis caleg lain. Manisnya nggak bikin diabetes. Tropicana Slim. Top Cappuccino, milky foamnya lebih tebal dan crunchy chocomaltnya. Ini baru cappuccino. Beli 2, ekstra 1. Kopi yang delicioso, Top Cappuccino. Enak. Cobain, beli 2, ekstra 1. Dari Wings Food. Mitsubishi X-Force. Breathe the new adventure. Total control in all challenges. Mitsubishi X-Force, infinite excitement. Di pundak rakyat ada banyak harapan dan cita-cita. Harapannya ada yang sunset bikin makmur, tabrak korupsi fasilitas kesehatan, bikin semua bisa dapat kerja. Ini saatnya kita sat-sat. Wujudkan harapan dari setiap pundak rakyat. Bapak, kami titipkan Indonesia di pundakmu. Indonesia pasti lebih baik. Pilih yang sat-set, capres rambut putih. Ganjar, Presiden Rakyat. Yang penting buatku, Love Wage, penyelamat di lapangan. Dan untuk mengembalikan cairan tubuh, Orange Water atau Lemon Water. Baru Nippon Paint Weatherboard Max. Kini lebih tangguh dengan Quartz Technology. Menolak kotoran. Tahan efflorescence. 2 kali tahan sinar ultraviolet. Tahan jamur dan lumut. Ketahanan warna luar biasa. Baru Nippon Paint Weatherboard Max. Strongest, toughest, hardest. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru.
Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Vidoran Smart 1 Plus, karena 9 dari 10 ibu pilih Vidoran. Pilihan lebih sehat, rendah gula, formula imun up, tinggi DHA. Dukung daya tahannya, aktif, cerdas, tumbuh optimal. Anak Vidoran siap jadi kuat dan cerdas. Coblos nomor 3, menangkan rakyat. Nomor 3 menangkan rakyat. Coblos nomor 3, saatnya rakyat juara. Desa kota tua muda, mari coblos nomor 3. Yuk menangkan bersama PDI Perjuangan. Coblos nomor 3, saatnya rakyat juara. Rakyat juara. Nomor 3, Indonesia juara. Kopi, gula aren, rasanya paten, bikin semua pengen. Nikmat aromanya bukan main. Cuma kopi, gula aren, rasanya bukan main. Kopi dan aren yang lebih paten. Pilih 2 gratis 1. Pick Kopi, jagonya kopi. Mitsubishi X-Force. Surround yourself with lively experience. Mitsubishi X-Force, infinite excitement. Baru Nippon Paint Weatherboard Max. Kini lebih tangguh dengan Quartz Technology. Menolak kotoran. Tahan efflorescence. 2 kali tahan sinar ultraviolet. Tahan jamur dan lumut. Ketahanan warna luar biasa. Baru Nippon Paint Weatherboard Max. Strongest, toughest, hardest. Every day for 20 years, we have been helping keep Indonesians healthy and happy. Helping Indonesians for a prosperous Indonesia to help strengthen your immune system. Drink UC 1000 vitamin with 1000 milligrams of vitamin C. Healthy inside, fresh outside. Informasi politik, saudara, rombongan kampanye salah satu caleg di Provinsi Gorontalo dihadang oleh sejumlah orang saat hendak memasuki wilayah Kecamatan Hulon Talangi, Gorontalo. Diduga hal ini terjadi lantaran wilayah itu merupakan basis caleg lainnya. Inilah yang dilakukan seorang perempuan saat menghadang rombongan kampanye salah satu caleg di Kecamatan Hulun Talangi, Gorontalo. Diduga hal ini terjadi lantaran wilayah itu merupakan basis salah satu caleg lain. Meski sempat memanas, namun situasi bisa dikendalikan. Caleg DPRD Provinsi Gorontalo yang dihadang menegaskan bahwa pihaknya telah mengantongi izin dari pihak kepolisian Polda Gorontalo untuk melaksanakan kampanye di wilayah itu. Kami sempat menyampaikan, kami mohon maaf, saya mohon maaf Ibu, saya mohon maaf Pak. Kebetulan hari ini saya melaksanakan kampanye dan kami sudah memiliki izin dari Polda Gorontalo, yakni izin STTP. Dan kami juga dikawal oleh juga para bapak-bapak polisi dan para panwas, baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat kelurahan. Video sejumlah anggota panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara pemilu 2024 di Jember, Jawa Timur yang diduga mendukung salah satu pasangan capres viral di media sosial.
Video ini langsung menjadi perhatian lantaran para anggota panitia pemungutan suara di Jember, Jawa Timur mengacungkan jari yang diduga menjadi simbol untuk mendukung salah satu pasangan capres dan cawapres tertentu. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember, Jawa Timur turun tangan dan membenarkan peristiwa itu serta memanggil 6 orang yang ada di video untuk menanyakan maksud dan tujuan mereka. Langkah-langkah untuk melakukan proses klarifikasi terhadap video yang sudah beredar itu untuk mengetahui maksud ataupun motif dari sebagian oknum dari PPS tersebut terhadap tujuan yang diinginkan. Saudara, fenomena tanah longsor terjadi di India pada Selasa pagi waktu setempat. Sejumlah orang yang sedang melintas panik berlarian. Selengkapnya, informasi akan kami hadirkan sesaat lagi. Manisnya nggak bikin diabetes. Tropika Nestlé. Pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira. Hak demokrasi Pancasila, bersama Jokowi bangun bangsa. Pilihlah wakilmu yang dapat dipercaya, nomor 4 lah pilihan kita. Goya untuk rakyat sejahtera, Golkar Jokowi untuk Coblos Partai Golkar. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Baru Nippon Paint Weatherboard Max. Kini lebih tangguh dengan Quartz Technology. Menolak kotoran. Tahan efflorescence. 2 kali tahan sinar ultraviolet. Tahan jamur dan lumut. Ketahanan warna luar biasa. Baru Nippon Paint Weatherboard Max. Strongest, toughest, hardest. Kualitas produk lokal boleh diadu, beli lokal. Kualitas produk lokal boleh diadu, beli lokal. Kualitas produk lokal, dah lah. Cek diskon spesial jutaan produk di Beli Lokal. Tokopedia dan TikTok. Every day for 20 years, we have been helping keep Indonesians healthy and happy. Helping Indonesians for a prosperous Indonesia to help strengthen your immune system. Drink UC 1000 vitamin with 1000 milligrams of vitamin C. Help inside, fresh outside. Mbak, ini nanti aja deh. Supaya adegan seperti tadi hanya tinggal masa lalu. Saya akan melakukan sat-sat, membuka 17 juta lapangan kerja baru, menstabilkan harga sembako, memperluas penerima, dan meningkatkan nilai bansos. Inilah misi saya, coblos nomor 3. Indonesia pasti lebih baik. Kopi, gula aren, rasanya paten, bikin semua pengen. Nikmat aromanya bukan main, cuma kopi, gula aren, rasanya bukan main. Kopi dan arennya lebih paten. Beli 2 gratis 1. Kopi, jagonya kopi. Cat Paragon dong, Mbak. Ekstra daya tutup dan ekstra hemat. Ada Paragon Emulsion atau ada Paragon Waterproof, anti bocor dan elastis. Saya beli semuanya. Paragon makin banyak variannya. Yang Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. Saya harus kuat setiap hari. Mulai usia 40, tubuh kehilangan 33% massa otot. Saya minum Ensure Gold dengan dual action. HMB plus triple protein dukung kekuatan otot. Ensure Gold for everyday strength. Kopi, gula aren, rasanya paten, bikin semua pengen. Nikmat aromanya bukan main, cuma kopi, gula aren, rasanya bukan main.
kopi dan aren yang lebih paten. Beli 2 gratis 1. Pick Kopi, jagonya kopi. Yang penting buatku, Samsung untuk latihan kekuatan. Dan orange water atau lemon water agar pulih lebih cepat. Cia bakso ya. Roboh, hadang. Masuk angin. Minum Hada Angin bantu redakan gejala masuk angin dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan. Buyar angine. Hada Angin, buyar angine. Produksi Konimax. Coblos nomor 3 menangkan rakyat. Nomor 3 menangkan rakyat. Coblos nomor 3 saatnya rakyat juara. Desa kota tua muda, mari coblos nomor 3. Yuk menangkan bersama PDI Perjuangan. Coblos nomor 3 saatnya rakyat juara. Rakyat juara. Nomor 3 Indonesia juara. Kenapa? Pilek deh. Untuk redakan gejala pilek, cepat minum Dikom. Dikom mengandung antihistamin dan dekongestan, membantu melegakan rongga hidung dan mengurangi ingus. Pilek, ingat Dikom. Saudara, sejumlah orang panik dan berlarian saat terjadi longsor di Raisan, India, Selasa pagi waktu setempat. Material longsor hampir menimpa kendaraan yang tengah melintas. Akibat peristiwa ini, jalan sempat tertutup material longsor. Selanjutnya, saudara, sejumlah warga di Kecamatan Walentaka, Kota Serang, Banten memprotes adanya bangunan yang menjadi lokasi tempat hiburan karena dianggap meresahkan. Kemarin titik kita di puasa, Pak. Intinya gini, Pak, sudah meresahkan. Warga kita juga ada yang ikutan, dari pencurian meningkat, dari curanmor meningkat. Aku resah dengan keberadaan tempat hiburan malam di wilayah Kalodran, Kecamatan Walentaka, Kota Serang, Banten. Mereka telah melayangkan surat permohonan agar pemerintah kota segera membongkar dan menutup lokasi yang dinilai meresahkan itu. Pemkot berjanji akan melakukan pembongkaran tempat hiburan malam usai pelaksanaan pemilu nanti. Remajanya itu sudah tidak bisa diatur sejak adanya THR. Sektor kriminal kemarin titik kita di... Saudara, terima kasih telah menyaksikan berita utama hari ini. Saya Arizona Gali. Dan saya Valentina Sitorus. Mari bersama kita menyukseskan pemilu 2024 dan pastikan Anda tetap bersama kami hanya di Kompas TV. Independen, terpercaya. Kami berdua pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Anda telah menyaksikan berita utama yang didukung oleh Dari
Di tengah kampanye akbar kian gencar, jagat maya diramaikan gerakan salam 4 jari, diikuti tagar selamatkan demokrasi. Dugaan pelanggaran aturan kampanye, Presiden Joko Widodo dilaporkan ke Bawaslu. Mengimbau kepada Joko Widodo supaya jangan terlalu reaktif. Mahkamah Internasional perintahkan Israel cegah tindakan genosida terhadap warga Palestina. Selengkapnya dalam laporan khusus pukul 9:30 malam ini di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Malam yang didukung oleh